Ju Chongba. Anda ditakdirkan untuk melayani semua makhluk hidup. Mengakhiri era kacau ini. Ajaran Buddha bukanlah rumah Anda. Ayo turun gunung. Mengapa mimpi ini lagi? Air. Air. Saya telah berada di dunia ini selama 3 hari. Saya memiliki mimpi ini setiap hari. Ju Chongba. Ju Yuansang. Jadi tubuh yang saya lalui adalah Ju Yuansang, pendiri dinasti Ming. Kaisar Hongwu, Ju Yuansang. Apakah kamu harus mengacaukanku seperti ini? Ju Yuansang versi pengemis. Bahkan jika saya sebagian berapa kemudian, itu baik-baik saja. Mulailah dengan mangkuk. Catatan sejarah benar-benar tidak menipu saya. Mulai dari sini. Mengemis di sepanjang jalan, sampai berdirinya dinasti Ming. Apakah Anda bercanda? Saya tidak memiliki keterampilan Kaisar Hongwu. Hai. Saya bukan pengemis. Ini. Mangkuk ini adalah Cornucopia. Ini. Mangkuk ini adalah Cornucopia. Legenda mengatakan bahwa orang terkaya di dinasti Ming, harta karun Shen Wansan. Hahaha. Karena surga ada di pihak mereka. Dia membuatku Ju Chongba. Dia bahkan memberiku mangkuk harta karun ini. Kalau begitu saya akan menggunakan mangkuk harta karun ini. Akumulasi modal. Merekrut saudara. Kumpulkan tim. Didirikan. Dinasti Ming. Oh sayang. Langkah pertama. Lebih baik membeli pakaian yang layak terlebih dahulu. Isi perut Anda. Ini benar-benar harta karun. Sungguh, surga tidak akan menghancurkanku, Ju Chongba. Hahaha. Silakan masuk, silakan masuk. Tolong, tamu, masuk ke dalam. Menghela nafas. Pergi. Dari mana pengemis bau ini berasal? Disinilah Anda juga dapat masuk. Tersesat. Saya tidak mengemis. Saya di sini untuk makan. Makan. Bisakah Anda mengeluarkan satu kain? Jangan mengotori lantai toko kami. Tersesat. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Ya ampun. Seorang pria kecil dengan mata gagal mengenali gunung. Cukup. Apa yang ingin Anda makan? Pesan apapun yang Anda suka. Beri aku 2 jin daging sapi. Ini ayam panggang segar lainnya. Baiklah. Silakan masuk ke dalam. Kakak, lihat siapa itu. Pengemis bau. Itu juga pantas ayam panggang. Saya bahkan tidak mampu membelinya. Ayo pergi. Oh sayang. Hehehe. Hai. Anak. Menjadi kaya. Apakah Anda mengerti aturannya? Tanah ini diuntungkan. Pertama-tama kamu harus menghormati kakekmu dan aku. Jika buruk, jangan tunjukkan kekayaan Anda. Di masa-masa kacau ini, bagaimana saya bisa lupa kebenaran yang begitu sederhana? Beberapa orang menggertak seorang pengemis. Keterampilan macam apa itu? Dari mana anak liar ini berasal? Mencari kematian. Saudara. Berurusan dengan dia juga. Tersesat. Saudara. Kebaikan yang besar berjalan tanpa kata-kata. Nama saya Ju Chongba. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga dan nama besar saudara-saudara itu? Mina berat. Itu benar-benar Anda. Saya sudah. Ya ampun, hahaha. Ini aku, Chongba. Saya tidak menyangka sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Sudah. Itu sebenarnya sudah. Secara historis, teman masa kecil Ju Yuansang.
Dia memimpin serangan ke dalam pertempuran untuk Zhu Yuansang, jenderal top yang mencapai jasa militer yang luar biasa. Mina berat. Tang He masih membicarakanmu beberapa hari yang lalu. Berbicara tentang masa kecil, jika Anda tidak membunuh sapi tuan tanah, kami semua mati kelaparan. Jika dia melihatmu, ditunjuk sebagai kesenangan. Oh, jadi begitulah adanya. Sekarang tahun ke-12 Zizeng. Justru akulah yang datang untuk bergabung dengan tentara. Tetapi ketika dia hampir mati kelaparan di luar kota. Hehehe, itu bagus. Aku di sini untuk menemukanmu. Cepat, bawa aku menemui Tang dan saudara. Baiklah, ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Sudah. Inilah Anda. Tang He. Lihat. Siapa yang ada di sini? Hahaha. Tang dan saudara-saudaranya. Lama tidak bertemu. Hahaha. Tang dan saudara-saudaranya. Lama tidak bertemu. Mina berat. Itu benar-benar Anda. Anda akhirnya berhasil. Hahaha. Lihat itu. Tianzong. Saat ini, saya seperti lelaki tua Kabupaten Fengyang, masih bertingkah sangat bangga. Ini adalah masa depan. Jenderal ganas lainnya di bawah komandonya, Tang He. Benar-benar mengesankan dan mendominasi. Ayo, datang, duduk. 8 saudara laki-laki yang berat ya. Anda datang untuk bergabung dengan saya. Mulai sekarang, saya akan menjadi pemimpin di antara kita saudara-saudara. Kamu harus bergabung dengan pasukanku juga. Hahaha. Mina berat. Apakah Anda masih ingat ketika Anda masih kecil? Kami menjadikan Anda kaisar. Anda menjaga kami dari kelaparan. Mencuri ternak tuan tanah? Hahaha. Mina berat. Inilah Anda. Tang He, ya. Ren. Jadi siapa kakak laki-lakinya? Beraninya kamu, pengemis kotor. Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Tianzong. Mundur dengan sembrono. Secara alami, Anda adalah kakak laki-laki. Karena kamu masih mengakuiku sebagai kakak laki-lakimu. Bukankah seharusnya kita berbicara tentang beberapa aturan? Pengemis yang berani dan bau. Anda meminta kematian. Anda. Apa artinya ini? Jadi saya bertanya. Apakah Anda masih mengakui saya sebagai kakak laki-laki Anda? Jika kamu tidak mengenaliku sebagai kakakmu. Hari ini, biarkan anak buahmu bunuh aku, membela Anda. Kalian semua. Jika kamu masih mengenaliku sebagai kakakmu. Jadi hari ini. Posisi ini sebagai kepala. Serius, sialan. Jadi itu harus saya, kakak laki-laki, untuk duduk di sana. Kalian semua. Jika kamu masih mengenaliku sebagai kakakmu. Jadi hari ini. Posisi ini sebagai kepala. Serius, sialan. Jadi itu harus saya, kakak laki-laki, untuk duduk di sana. Hahaha. Ya, saya hanya salah bicara. Dengan urutan yang tepat antara tinggi dan rendah, kursi ini harus ditempati oleh kakak laki-laki tertua. Tepat. Terlepas dari pangkat atau status, dia akan selalu menjadi kakak laki-laki kita. Kalian semua, keluar. Hari ini, kita saudara-saudara. Kita harus mengejar ketinggalan dan mengejar ketinggalan dengan benar. Untungnya, catatan sejarah benar-benar tidak menipu saya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunjukkan udara kakaknya. Hanya dengan begitu orang-orang di bawah komandonya dapat selalu percayalah padaku. Jika tidak, bagian belakang, mereka hanya memperlakukanku sebagai seorang pengemis menerima sedekah. Kakak laki-laki, saat itu, ketika kita menggembalakan ternak bersama. Pada saat itu, saya hanya berpikir Anda luar biasa. Sekarang, melihatnya, Anda masih sama seperti sebelumnya. Kami semua menghormati Anda. Semangkuk anggur ini, saudaraku, saya bersulang untuk Anda. Saya akan terus bekerja dengan Anda di masa depan. Itu benar, saudara laki-laki ke-8 yang berat. Mulai sekarang, apapun yang Anda katakan, kami akan melakukannya. Benar-benar ditakdirkan oleh takdir. Meski begitu, Anda harus dengan patuh bersulang untuk saya. Baiklah. Kami semua bersaudara melalui hidup dan mati. Kami semua adalah keluarga. Ribuan ribu-ribu. Ribuan ribu-ribu. Hahaha. Kakak laki-laki. Sudah dan saya sekarang. Semua di Kuo Zixing, bawahan Kuo Dashuai sedang bekerja. Dia adalah panglima tertinggi tentara turban merah, pemimpin pemberontak terbesar di Haozhou. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Ketika saatnya tiba, kami saudara-saudara akan bergabung. Dia pasti akan mencapai sesuatu. Iya. Menurut perjalanan normal sejarah, saya harus menjadi anak angkat Kuo Zixing. Tetapi catatan sejarah mengatakan, orang ini picik. Dan juga sangat mudah diprovokasi. Daripada menawarkannya ke pintu Anda, jalan merangkak dan bergulir melalui segala macam kesulitan. Mengapa tidak membiarkan dia datang menemukanku secara langsung? Terima kasih berdua atas kebaikan Anda. Tapi saudaraku, dia punya rencananya sendiri. Sekarang, tentara turban merah baru saja bangkit dalam pemberontakan. Yang paling mereka kekurangan adalah persediaan dan uang. Seperti saya. Berada di dalam kota Haozhou. Hasilkan uang dan bekal. Maka saya pasti akan dihargai. Jadi tidak perlu memulai sebagai penjaga pribadi. Saya Shen Fu,
Penjaga toko. Saya ingin tahu berapa banyak garam yang Anda miliki. Chen Fu. Apakah sulit atau tidak? Itu adalah Shen Wansan, orang terkaya di masa depan. Benar-benar ada orang seperti itu dalam sejarah. Apakah sulit atau tidak? Itu adalah Shen Wansan, orang terkaya di masa depan. Benar-benar ada orang seperti itu dalam sejarah. Bukankah itu berarti dia bisa ditundukkan? Biarkan dia mendapatkan uang untukku. Ini juga membantu menyembunyikan mangkuk harta karun dengan lebih baik dan tidak ditemukan. Bolehkah saya bertanya? Kakak laki-laki. Tapi itu adalah Shen Wansan. Wansan benar-benar akun saya. Saya tidak tahu siapa kakak laki-laki saya. Itu benar-benar Shen Wansan. Sepertinya. Pada saat ini, Shen Wansan belum menghasilkan kekayaannya. Sungguh, surga menolongku. Ini adalah waktu yang tepat untuk memenangkannya. Saya adalah anak ke-8 dalam keluarga saya. Panggil saja aku Chongba. Saudara Wansan. Tapi mereka mencari cara untuk menghasilkan uang. Jika saya bisa mendapatkan keuntungan dari menjual garam, naik 10 kali lipat lebih tinggi. Saya tidak tahu saudara Wansan. Apakah Anda bersedia mengikuti saya? 10 kali lipat. Hahaha. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan. Lalu saya Shen Wansan. Apa salahnya mengikuti Anda? Baiklah. Ini adalah hal yang wajar. Ini adalah hal yang wajar. Hahaha. Bos. Bawakan saya 1 jin garam kasar. Menghela nafas. Menghela nafas. Apa yang Anda lakukan? Tentu saja, itu garam halus. Garam halus. Cobalah. Garam halus ini sangat halus dan putih. Garamnya tidak terasa pahit sama sekali. Dan tidak ada kotoran. Menghela nafas. Bagaimana Anda melakukannya? Hehehe. Garam kasar yang dikombinasikan dengan abu kayu menghasilkan garam halus. Kebenaran sederhana seperti itu tidak dipahami oleh orang-orang kuno. Namun, menjual garam ilegal adalah ilegal. Dia hanya bisa mengandalkan Shen Wansan untuk menanganinya. Bagaimana? Pikir saudara Shen. Apakah keuntungan dari garam masih rendah akhir-akhir ini? Di pasar garam saat ini. Garam kasar premium. Sekitar 200 yen per jin. Garam halus ini. Dan bisa menjualnya seharga 600. Tidak. 800 yen per jin. Tidak. Tidak. Saya siap menjual. 3 tael perak dengan pola. Sangat mahal. Adakah yang bisa membelinya? Warga sipil biasa. Tentu saja, mereka tidak mampu membelinya. Terutama, mereka menjual kepada bangsawan dan pejabat setempat. Dan yang itu. Tentara turban merah. Oh. Jadi, dengan kata lain, garam kasar dibeli seharga beberapa ratus yen per jin. Keuntungan. Itu puluhan kali lipat kenaikan harga. Saya siap. Saya akan mengajari Anda metode ini. Maksudmu? Anda perlu menerapkan teknologi pembuatan garam ini. Ajari saya. Mereka yang berada di posisi tinggi memiliki hati untuk membantu dunia. Dan Anda sangat mempercayai saya. Saya Shen Wansan. Mulai sekarang, hanya posisi tertinggi yang tersisa dan menatap kepala kuda itu. Duduk, duduk, duduk. Tergerak, bukan? Pindah saja. Seorang sarjana mati untuk mereka yang memahaminya. Trik ini benar-benar berhasil untuk orang kuno. Tergerak, bukan? Pindah saja. Seorang sarjana mati untuk mereka yang memahaminya. Trik ini benar-benar berhasil untuk orang kuno. Tunggu saja. Tanpa diduga, di mangkuk harta karun ini, itu juga dapat menyimpan barang. Bukankah ini berarti ini bukan hanya tentang uang dan perbekalan? Bahkan untuk beberapa barang besar, itu bisa muat. Dan itu bahkan bisa menyembunyikan sesuatu. Hahaha. Menghela nafas.
13.000 yuan, 500 tael perak ini. Anggap saja modal awal yang saya berikan kepada Anda. Uang yang diperoleh. Mari kita tambahkan 2 menjadi 1 dan jadikan 5. Baiklah kalau begitu. Aku merasa malu menerimanya. Yakinlah saat Anda naik ke tampuk kekuasaan. 13.000. Aku pasti tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadaku oleh orang-orang yang berwenang. Apa? 3 tael perak per jin. Apakah Anda mencuri uang? Garam jenis apa yang begitu mahal? Hei, Tuan. Anda lebih baik memperhatikan dengan cermat. Saya menggunakan garam halus. Garam tidak kasar. Garam halus saya tidak mengandung kotoran. Rasa. Itu tidak akan pernah menyebabkan kepahitan. Sangat langka. Bahkan pejabat tinggi dan bangsawan. Dan tidak harus memakannya. Hanya itu yang ada sekarang. Setelah melewati desa ini, tapi tidak ada toko seperti itu. Ini benar-benar langka. Bagaimana kalau saya mencobanya? Dengarkan saja dia membual di sini. Saya akan memberitahu Anda. Saya sudah membeli garam begitu lama. Saya belum pernah melihat sesuatu yang seputih dan sehalus ini. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda hanya menggunakan tepung untuk membodohi orang. Mengembalikan 3 tael perak. Bahkan jika saya memberinya 10 wen, dia akan berpikir itu terlalu mahal. Silakan mencicipi, Tuan. Bos. Beri aku 10 jin. Saya akan membayar sekarang. Baiklah. Bos, tolong ambillah. Rasanya benar-benar enak. Asupan garam Anda terbatas. Hanya 30 jin. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia. Beri aku 5 jin. Baiklah. Beri aku 5 jin juga. Saya juga menginginkannya. Dan saya juga menginginkannya. Komandan telah menemukan kebenaran. Penjual garam bernama Shen Fu. Dari luar kota. Garam halus ini memiliki kualitas yang sangat baik. 1 jin, itu dijual seharga 3 tael penuh perak. 3 tael perak dengan pola. Jika saja dia bisa menguasai garam halus ini. Bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Pada saat itu, bekal dan kuda akan siap. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Kemudian saya bisa langsung mengklaim gelar raja di Haozo. Anda pergi. Orang yang membuat garam halus ini adalah orang yang membuatnya. Bawa dia untukku. Iya. Kakak laki-laki. Apa yang membawa Anda ke sini? Hahaha. Kakak laki-laki, lihat ini. Oh. Bukankah ini hanya garam? Hai kakak laki-laki. Ini bukan garam biasa. Ini garam halus. 1 jin bisa dijual seharga 3 tael perak. Kali ini, Tang dan aku keluar. Itu tidak lain adalah marsakalku. Ayo cari orang ini. Ikan ada di sini sekarang. Oh. Baik. Anda tidak perlu mencarinya. Tidak perlu mencarinya. Karena orang itu. Ini kakak laki-lakimu, aku. Hahaha. Baiklah, kakak laki-laki. Kami bertiga tumbuh tanpa dasar. Saya tidak tahu apa yang Anda ketahui. Tepat. Kami bertiga. Siapa yang tidak tahu siapa mereka? Jangan percaya, ya? Garam halus. Ini. Ini benar-benar garam halus. Kakak, ini benar-benar perbuatanmu. Ya, itu asli. Hahaha. Kakak laki-laki, ikutlah denganku untuk menemui Marsekal. Sekarang, Anda akan menghasilkan banyak uang. Hahaha. Ayah. Ini hanya masalah garam. Apakah benar-benar perlu membuat keributan sebesar itu? Apa yang Anda tahu? Ini garam halus. Tidak hanya untuk para prajurit, isi kembali kekuatan Anda, dan itu sebanding dengan emas. Siapapun yang mengendalikan garam halus ini, hal-hal besar dapat dicapai. Bakat seperti itu. Itu harus digunakan oleh saya. Ini bersejarah. Guo Zixing dan putranya. Ju Chongba menyapa Marsekal Agung. Orang-orang yang berani dan rendah hati bertemu dengan Marsekal Agung, mengapa tidak berlutut? Anda adalah orang itu. Penjual garam halus. Saya, dilaporkan. Marsekal Agung, dia sudah mengambil alih komando. Penjual garam halus ditangkap. Sepertinya, Chen Wansan adalah orang yang anak buah Sandia dibawa pergi. Namun, ada lembaran garam halus ini. Kartu truf untuk bertahan hidup ada di sini. Dia seharusnya baik-baik saja. Orang-orang yang berani dan rendah hati. Siapa sebenarnya Anda? Bukankah itu? Seorang mata-mata yang dikirim oleh Sandia. Saya benar-benar tidak seperti itu. Penjual garam.
Sudah berakhir. Saudara, bersiaplah untuk menyelamatkan seseorang. Ini benar-benar sangat kecil. Jadi itu benar-benar mata-mata. Seseorang. Seret dia keluar dan potong dia untukku. Tapi, akulah yang membuat garam halus. Berhenti. Apa katamu? Tahukah Anda? Konsekuensi berbohong padaku. Saya tahu. Marsekal Agung Kuo, Chen Wansan adalah rekan saya. Dia hanya bertanggung jawab untuk menjual garam, dan metode sebenarnya untuk membuat garam halus. Ini bersama saya. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Pria ini jelas seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Itu pasti dia. Konspirasi Sandia. Ini Kuo Tiansu. Ini benar-benar seperti dalam sejarah. Sungguh bodoh. Sepertinya dia ingin mendapatkan kepercayaan. Dia masih harus menunjukkan beberapa keterampilan. Kuo Zixing dan Sandia. Mereka pada dasarnya tidak cocok. Ini adalah kesempatan. Marsekal Agung Kuo. Kami tidak hanya membuat garam halus. Kami masih dapat membantu Anda. Ba Sandia. Diusir dari kota Haozhou. Tidak masuk akal. Anda adalah salah satu, seorang pengemis yang baru saja memasuki kota. Dia pasti telah kehilangan akal sehatnya. Seseorang. Seret dia keluar dan potong dia. Seseorang. Seret dia keluar dan potong dia. Diam. Kata-kata ini benar. Siapa yang tidak tahu bagaimana membual? Ayah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sandia sangat ambisius. Jika dia mendapatkannya, metode membuat garam halus, itu pasti akan memperluas pasokan militer, rekrut tentara dan membeli kuda. Perkuat kekuatan Anda sendiri. Ketika saatnya tiba, Marsekal Kuo ada di sini di kota Haozhou. Saya mungkin tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi jika Anda benar-benar memiliki dharma. Ceritakan tentang itu. Ambisi Sandia. Semua orang di jalan mengetahuinya, tapi di dalam kota Haozhou. Tapi ada 5 komandan hebat. Jika itu adalah Grand Marshal, dia bisa bergabung dengan komandan hebat lainnya. Dia adalah orang pertama yang menangkap Sandia, diusir dari kota Haozhou. Marsekal Kuo itu, di kota Haozhou ini. Itu akan menjadi puncak karirnya. Saya mengerti, masalah ini. Perencanaan masih diperlukan dari waktu ke waktu. Anda boleh pergi terlebih dahulu. Iya. Kakak laki-laki, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati hari ini. Kuo Zixing selalu ragu-ragu. Kata-kata hari ini, bahkan jika itu menggerakkan hatinya, tetapi mereka mungkin belum tentu mengambil tindakan. Dia masih perlu diberi percikan api untuk terbakar. Peringkat di antara saudara, aku membutuhkanmu. Bantu saya dengan sesuatu. Hei, kalian mendengarnya. Komandan Kuo ingin membuat rekomendasi. Marsekal Agung Peng menjadi Tuan Huai. Bersiaplah untuk bergabung dengan komandan kami. Diusir dari Haozhou. Di mana Anda mendengar berita itu? Guru Agung, komandan hebat. Sekarang beritanya sudah ada. Itu menyebar ke seluruh kota. HMPH. Baiklah. Sepertinya mereka takut saya akan mendapatkannya. Metode produksi garam. Mereka ingin bersatu melawan saya. Kemudian saya akan menyerang terlebih dahulu. Ayah. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Sandia mengumpulkan anak buah dan kudanya. Mereka datang. Apa? Cepat, pergi dan undang Ju Chongba untukku. Marsekal Agung, apa yang Anda butuhkan dari saya? Chongba, ya, Sandia segera bergerak melawanku. Apakah Anda punya ide bagus? Mengambil umpan. Jika Grand Marshal mempercayaiku, kemudian dia memberi saya regu pria dan kuda, Sandia datang untuk menyerang. Perkemahannya yang besar pasti akan kosong. Aku akan membawa orang untuk memotong mundurnya. Anda mencegat mereka dari depan. Pada saat itu, kami akan menyerang dari depan dan belakang. Sandia pasti akan dikalahkan. Marsekal Agung, sekarang bukan waktunya untuk ragu. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, itu akan terlambat. Di mana Tang He dan Suda? Saya di sini. Aku memerintahkan kalian berdua dan membawa bersamanya 500 kavaleri berkuda dan menunggu pengaturan Chongba. Iya. Kuo Zixing ini, dia benar-benar berhati-hati. Hanya 500 orang yang diberikan. Baik-baik saja, Tang He dan Suda ada di sana. Tidak akan ada masalah besar. Biaya, biaya. Kakak laki-laki, Wan bersaudara diselamatkan. Tuanku. Apakah Anda baik-baik saja? Bukan apa-apa. Kakak, datang dan lihat. Kakak laki-laki, lihat. Ini adalah total 3 meriam. Jika Anda mengambilnya kembali, Anda pasti akan mendapatkan beberapa hadiah. Tanpa diduga. Dan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Kalian bertiga pergi keluar sebentar. Baiklah. Meriam ini adalah barang berharga. Meskipun kita tidak bisa menciptakannya, tapi kami memiliki harta karun. Tang He.
Kakak laki-laki, tarik meriam ke belakang. Kembali ke dukungan. Iya. Hahaha. Guo Zixing. Hari ini, kepala Anda. Saya akan membuat keputusan. Bunuh dia. Ayah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya tahu itu. Pengemis kotor itu tidak dapat diandalkan. Mari kita mundur. Sandeya, beraninya kamu? Guo Zixing. Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, maka aku bisa menyelamatkan nyawa ayahmu yang menyedihkan. Zhu Zonghua. Aku tidak mempercayaimu. Hahaha. Menembakkan meriam. Apa yang terjadi? Saya tidak menyangka Anda memiliki bala bantuan. Marsekal Chongba menyelamatkanmu terlambat. Tolong hukum saya. Hahaha. Saya tahu saya tidak salah menilainya. Bunuh Sandeya untukku. Anda tidak mengatakan itu barusan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa mendengar Anda? Membunuh. Penarikan. Zhu Chongba yang sangat baik. Jika Anda tidak menawarkan rencana untuk memperkuat saya, aku, Guo Zixing, kehilangan nyawaku. Chongba tidak berani mengklaim kredit. TCH. Ini dari kediaman Sandeya. 3 meriam ditemukan. Saat ini, didedikasikan untuk Grand Marshal. Baiklah. Melon berat. Apakah Anda bersedia menjadi anak angkat saya? Orang-orang kuno bangkit dalam pemberontakan. Ini semua tentang perilaku yang sah dan sah. Meskipun saya memiliki banyak, Anda bisa melakukannya sendiri, mengukir dunia baru untuk diri sendiri. Tetapi setelah Guo Zixing meninggal, saya dapat dengan lancar mewarisi posisi kepemimpinan dan mengambil alih komando tentara yang benar, menghemat banyak masalah. Tidak apa-apa untuk mengakuinya. Perlakukan saja sebagai menghormati sejarah. 8 ganda. Saya ingin menunjuk Komandan Guo sebagai ayah angkat saya. Hahaha. Baiklah. Yuan kemudian mulai. Asal-usul produk lokal. Sang adalah wadah ritual. Harta berharga bangsa. Mulai hari ini, aku akan memberimu nama baru. Zhu Yuansang. Akhirnya, telah mencapai titik ini. Selanjutnya, dia seharusnya menjinakkan sejarah masa lalu. 24 Jenderal Huaisi yang terkenal, dan pendeta sejarah. Inti dari dinasti Ming kita telah terbentuk. Adik perempuan Xiuing. Guo Tiansu, biarkan aku pergi. Aku saudara perempuanmu yang disumpah. Adik perempuan angkat Xiuing. Sepertinya dia, permaisuri masa depan MA. Secara historis, Guo Zixing mencoba memenangkannya untuk menahan Zhu Yuansang. Tapi MA Xiuing itu bertunangan dengan Zhu Yuansang. Adik perempuan Xiuing. Anda juga mengatakannya. Kamu adalah saudara perempuanku yang disumpah. Mulai sekarang, rumah marsekal ini, itu semua milikku. Jika kamu ikut denganku, itu adalah keluarga di atas keluarga. Mengapa tidak? Biarkan aku pergi. Guo Tiansu ini. Dia benar-benar ingin berselingkuh. Siapa yang bisa mentolerir itu? Berhenti. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Zhu Chongba. Anda bumki negara. Beraninya kamu merusak rencanaku yang baik. Menyingkir dari jalanku. Guo Tiansu. Panglima Agung Guo memerintah tentara dengan kebajikan dan kebenaran. Jika Anda tahu, kamu telah menggerta adikmu yang disumpah seperti ini dan merusak tatanan moral. Saya tidak tahu tentang Jenderal Guo. Bagaimana perasaannya? Zhu Chongba. Seorang putra yang disumpah. Beraninya kamu mencoba menjepitku pada ayahku. Saya belum selesai dengan Anda dalam hal ini. Tunggu dan lihat saja. Jika dia tidak takut menyinggung Guo Zixing, saya benar-benar ingin mengalahkan pria yang menganggur ini. Gadis, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih, kakak bersumpah. Tutup mulutmu, cepat dan katakan sesuatu. Ini calon istri Anda. Bulan benar-benar purnama malam ini. Kakak laki-laki yang disumpah. Anda benar-benar tahu cara bercanda. Di siang bolong. Dari mana bulan itu berasal? Kakak laki-laki yang disumpah. Ini Guo Tiansu. Orang ini sangat berpikiran sempit. Dan mereka juga ayah angkat dan anak angkat. Anda menyinggung perasaannya demi saya. Saya khawatir di masa depan, Anda akan mendapat sedikit masalah. Anda benar-benar perlu ekstra hati-hati. Menghela nafas. Jangan khawatir, gadis. Saya akan berhati-hati. Tidak heran itu masa depan. Permaisuri Daisian. 24 Jenderal Huai Barat. Pada saat ini, di bawah komando Guo Zixing, ada lebih dari selusin orang. Ini tindak lanjut saya. Inti tim yang bersaing untuk supremasi. Saya harus menggunakan pengetahuan modern. Dia perlu melatihnya dengan benar. Untungnya, ada banyak. Jika tidak, tulis satu buku pada satu waktu. Anda harus menulis sampai kapan itu akan pergi.
Bro, apa yang kamu lakukan? Untuk jenderal. Dia tidak tahu astronomi atau geografi. Dan tidak mengerti strategi militer. Dia hanyalah seorang kejam. Saya tidak hanya ingin mengajari Anda teknik bertarung. Saya juga harus mengajari Anda cara menjadi seorang jenderal. Hari ini, mari kita baca buku. Aduh. Saya pikir itu wakil komandan Ju. Apa yang Anda lakukan? Ternyata itu adalah bantuan pengajaran. Orang kasar bisa membaca. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sarjana top? Maka jangan bergabung dengan tentara. Dia harus menjadi anjing Yuanting. Hahaha. Tidak ada pesanan dari saya. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak membaca. Dan pasukan yang tidak disiplin. Itu hanya kerumunan yang beragam. Saya menginginkannya. Mereka adalah sekelompok tentara yang mematuhi perintah, bukan grup. Seorang pria sembrono yang hanya tahu bagaimana bersaing dan menjadi kompetitif. Sang ayah memimpin komandan agung. Sungguh prajurit yang kuat untuk diperkuat. Sungguh disiplin yang ketat. Yuan Sang. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Ayahnya adalah Shuai. Itulah yang dia katakan. Di hatiku. Dia pasti sangat waspada padanya sehingga dia sekarang. Tapi itu untuk yang terbaik. Sehingga Anda tidak akan merasa waspada. Bagaimana saya harus mengeluarkan orang? Setelah membaca selama 2 hari, saya mengadakan pertunjukan. Dia mengenali beberapa karakter. Diam. Yuan Sang. Hao Haozi. Kamu bilang kakak laki-laki, bukankah berbeda dari sebelumnya? Dia berbakat dalam sastra dan seni bela diri. Ini benar-benar berbeda. Izinkan saya melihatnya. Apa yang bisa Anda latih? Tuan muda, silakan lihat. Ju Chongba menjadi tenang sejenak. Apa yang Anda lakukan dengan tujuan yang baik? Berdiri seperti tiang kayu, berbalik ke kanan, berlari bolak-balik. Mencolok dan boros. Apa gunanya itu? TCH. Mencari bantuan dengan membuat keributan. Jangan menganggapnya sebagai komandan ayah yang sedikit memujinya. Dia benar-benar sosok yang harus dijadikan. Medan perang. Itu masih mengandalkan senjata dan pedang sungguhan. Dan keberanian pribadi. Seperti gaya pertanian semacam ini. Di medan perang. Ini juga merupakan upaya bunuh diri. Seperti yang diharapkan. Dilatih oleh orang-orang yang tidak berguna. Masih tidak berguna. Hahaha. Terus berlatih. Apakah Anda lupa semua aturan dan larangan? Dan hidup 2 generasi sebagai manusia. Ini adalah pertama kalinya mereka menikah. Suami. Apakah suami saya gugup? Saya tidak gugup. Tidak heran dia gugup. Suami itu. Mengapa kamu belum mengenakan kerudungku? Turunkan. Suami. Gadis. Setelah itu, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Suami. Sepanjang jalan. Jaga diri Anda dengan baik. Jangan khawatir, gadis. Begitu kami menetap di sana. Kirim seseorang untuk segera menjemput Anda. Kakak laki-laki. Mari kita lanjutkan. Bagaimana melakukannya? Dan berangkat ke Dingyuan, merekrut tentara dan membeli kuda. Perluas tim Anda sendiri. Siapa? Tanpa diduga, menangkap ikan besar. Anak. Anda harus menjadi pemimpin mereka. Ini Gunung Hengjian. Ini rumput saya. Anda harus memikirkan masa lalu, kuda, dan uang yang akan ditinggalkan. Jika tidak, dan meninggal. Pencuri yang berani dan kecil. Ini adalah tentara relawan kota Haozo. Beraninya kamu segera merampok kakak laki-laki tertua saya. Ini benar-benar meminta kematian. Bolehkah saya bertanya kepada pria pemberani itu, nama keluarga Anda yang terhormat dan nama terkemuka? Lao Zi tidak mengubah namanya dalam perilakunya, dan tidak mengubah nama keluarganya untuk kejahatan itu. Liu Ju adalah orang seperti itu. Dia hanya perampok yang berpikiran sederhana. Mampu menjadi terkenal. Itu semua berkat Chang Yuchun yang mengikutinya. Karena Liu Ju ada di sini. Bukankah itu berarti Chang Yuchun juga ada di sana? Bagaimana juga, dia seorang jenderal terkenal di antara 24 jenderal Huaisi. Dia akhirnya diberikan gelar Raja Kaiping. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Chang Yuchun adalah seorang pejuang yang gagah berani. Saya. Anda adalah. Saya Ju Yuansang. Itu benar-benar koneksi instan dengan Anda. Saya ingat Ju Yuansang. Setelah meninggalkan Haozo bersama anak buahnya, pasukan pertama terbentuk.
Itu tepat di Lupai Zai. Sepertinya kita harus mencari tahu sesuatu. Saya harus naik dan melihatnya. Kepala Liu. Melewati tanah berharga. Aku bisa berteman denganmu. PFFT. Siapa yang ingin berteman dengan Anda? Cukup bicara. Bawa uangnya. Kepala Liu, saya melihat Anda saudara-saudara. Wajahnya menunjukkan warna pucat. Agaknya, ketentuan dari benteng. Mereka sudah dalam masalah, bukan? Saya kebetulan memiliki beberapa biji-bijian di tangan. Ini dapat membantu Anda dalam keadaan darurat. Bagaimana kalau saya membantu Anda menyampaikannya? Dari mana anak bodoh ini berasal? Beberapa orang bergegas untuk bergabung, mengirimkan makanan kepada para bandit. Bagaimana orang ini bisa menikah? Pemimpin pemberontak. Mengapa tidak perlu? Karena Jenderal Zhu sangat benar. Sebagai tuan rumah, aku tidak ingin mempermalukanmu. Jenderal Zhu, mari kita bertemu di gunung. Silahkan. Ayo pergi. Kakak laki-laki. Mari kita naik seperti ini. Bukankah dia langsung pergi ke sarang serigala? Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Bukannya Liu Zhu tidak kompeten untuk memulai. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan, meriam di harta karun saya. Tapi dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Ayo pergi. Apa yang terjadi dengan para pemberontak? Apa yang hebat tentang para pemberontak? Masih sekelompok idiot. Begitu kami naik gunung, mereka semua adalah umatku. Kemudian aku akan membunuh mereka semua. Bukankah semuanya masih milikku? Siapa yang tahu itu aku? Tuan Muda Zhu meminta izin. Gurun. Tidak ada yang bisa dihibur. Semangkuk anggur ringan bukanlah tanda rasa hormat. Kepala Liu terlalu sopan. Saya memiliki toleransi dangkal terhadap alkohol. Saya khawatir setelah semangkuk anggur ini. Itu akan menyebabkan masalah untuk tugas utama. Semangkuk anggur air berdebu. Apa yang mungkin bisa menyebabkan masalah, Tuan Muda Zhu? Ini tidak sopan bagi saya. Lapar. Siapa yang membuat keributan di luar? Tidak ada biji-bijian, tidak ada sedikit pun. Anak itu mati kelaparan. Liu Zhu benar-benar tidak kompeten. Perampokan hanya peduli tentang bersenang-senang, menyebabkan penderitaan bagi seluruh desa. Tidak heran dia ditinggalkan oleh Chang Yuchun di kemudian hari. Sial, apa yang kamu lihat? Keluar dari sini. Kepala Liu. Inilah yang Anda maksud dengan berlimpah di desa. Sebagai kepala, kita tidak bisa membiarkan saudara-saudara memiliki cukup makanan dan pakaian, hanya peduli dengan kesenangan pribadi dan memperkaya kantongnya sendiri. Pahlawan macam apa Anda? Aku bahkan tidak membutuhkanmu untuk ikut campur. Saudara-saudara, ambil tindakan, bunuh mereka. Mereka mencuri kuda mereka. Kami makan daging malam ini. Saudara-saudara, dengarkan nasihat saya. Kepala Anda hanya peduli pada dirinya sendiri, memuaskan keinginannya sendiri. Kapan Anda ikut campur hidup dan mati Anda? Haruskah aku tetap mengikutinya dalam membantu orang fasik? Chang Yuchun, untuk apa Anda berdiri di sana? Ayo, lakukan. Jangan lupa. Siapa itu saat itu? Anda yang menerima Anda. Pengkhianat sialan. Lao Zi, aku akan berurusan denganmu nanti. Anda. Jenderal itu benar. Liu Zhu tidak kompeten, hanya tahu cara merampok dan merampok rumah untuk kesenangan sendiri. Terlepas dari kehidupan kita saudara-saudara, hentikan sekarang. Umum. Kepala benteng sudah meninggal. Saya mohon kepada Anda, Jenderal, untuk menunjukkan belas kasihan. Selamatkan saudara-saudara lain di desa. Saudara-saudara di desa. Semuanya adalah anjing Yuan. Dipaksa ke dalam situasi putus asa tanpa jalan keluar dan datang ke benteng gunung. Semua hanya untuk menemukan jalan keluar. Tak satu pun dari mereka. Seseorang pengkhianatan besar dan kejahatan besar. Apa yang Anda lakukan? Semuanya, bangun. Kami. Kapan saya mengatakan itu? Seseorang akan membunuh. Saudara, hari ini. Saya pasti akan membiarkan Anda semua melakukannya. Makan yang lezat. Semua yang Anda katakan benar. Secara alami. Chang Yuchun, saya melihat Anda sebagai seorang jenderal yang galak di zaman kita. Apakah Anda bersedia ikut dengan saya? Bersama untuk orang-orang di dunia ini. Menciptakan dunia yang cerah dan jernih. Apakah Anda berani? Yuchun hanyalah seorang kasar. Saya berterima kasih atas bantuan dalam sang jenderal. Saya bersedia mengabdi diri saya pada kerja keras anjing atau kuda. Saya ingin mengikuti jenderal dan mendominasi dunia. Tak tergoyahkan sampai mati. Semuanya, silakan bangun. Mulai sekarang, selama kita punya makanan untuk dimakan, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun kelaparan. Mulai hari ini. Anda, dia saudara kita sekarang. Ayo lakukan. Kami semua adalah keluarga. Suda dan Tanghi. Ada, membersihkan desa dan menghibur orang-orang. Dan untuk menghitung uang, biji-bijian, dan populasi di benteng. Chang Yuchun. Lumbung. Itu sudah lama dikumpulkan oleh Liu Zhu. Semuanya disia-siakan. Semua hilang. Tidak ada salahnya. Bawa saya untuk melihatnya. Masalah biji-bijian. Biarkan saya menyelesaikannya. Dengan cara ini, tolong. Ini adalah benteng. Biji-bijian terakhir yang disimpan ada di sini. Itu bahkan lebih baik dari yang saya harapkan.
Demikianlah kesempatan untuk bertemu musim semi. Anda keluar dulu. Aku tidak akan meneleponmu nanti. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak ada yang diizinkan masuk. Iya. Itu berhasil. Ini harus diselesaikan. Itu adalah masalah yang mendesak. Terlalu banyak yang pasti membangkitkan keraguan. Yu Chun, masuk. Semua biji-bijian ini dibawa ke desa. Malam ini, kami makan nasi putih. Tuanku, dari mana semua biji-bijian ini berasal? Ini. Saya menemukannya di ruang bawah tanah. Ini pasti telah disembunyikan oleh Liu Ju sebelumnya. Menghela nafas. Pokoknya, ambil dan makan. Menghela nafas. Terima kasih, Pak, telah menyelamatkan hidup saya. Lansia, silakan bangkit. Inilah yang harus saya lakukan. Semuanya, jangan khawatir. Mulai sekarang, selama Ju Yuansang ada di sini. Dengan cara ini, tidak ada yang akan kelaparan lagi. Baiklah. Saudara. Suster. Ini adalah makanan yang lezat. Ini baru permulaan. Mulai hari ini. Jangan pernah kelaparan lagi. Baiklah. Kami. Tidak lagi bandit-bandit. Kami adalah tentara yang benar. Kita akan melakukan 1000 nyawa sendiri. Dengan pakaian yang cukup dan banyak makanan. Baiklah. Hanya dengan membiarkan mereka merasakan manisnya saat itu. Hanya dengan begitu Anda dapat melakukan lebih banyak upaya dan dedikasi dan melayani saya dengan urusan. Saya memutuskan. Lupai saya menerapkan sistem garnisun militer. Sudah dan Chang Yu Chun. Atur semua pria bertubuh sehat ke dalam pasukan. Setengah waktu dihabiskan untuk mereklamasi lahan terlantar dan membuka lahan pertanian. Dan memperbaiki sistem pemeliharaan air. Pastikan irigasi. Tang Hi. Ada. Anda bertanggung jawab. Tangkap pengrajin dan orang tua dan lemah di desa. Berkumpul bersama. Biarkan mereka memperbaiki alat konstruksi. Kami menghadirkan varietas biji-bijian berkualitas tinggi, didistribusikan ke setiap rumah tangga dan rumah tangga. Tanpa diduga, Liu Ju. Mereka bahkan berani merampok tentara Yuan. Namun, senjata ini dan baju besi ini. Sungguh hal yang baik. Jumlah ini. Seharusnya cukup untuk melengkapinya. Antrean lebih dari selusin orang. Sayangnya bagi saya. Tapi itu jauh dari cukup. Namun, untungnya, saya memiliki banyak. Sekarang jumlah ini. Itu harus cukup dilengkapi. Dan 100 tentara. Ini juga membuatku merasa seperti berada di dunia yang kacau ini. Memiliki fondasi yang kokoh untuk berdiri teguh. Dan melahirkan Du. Maju. Tuanku, orang-orang muda dan bertubuh sehat di desa itu telah diorganisir menjadi tentara. Total 360 orang. Begitu banyak. Oh wow, itu bagus. Bawa senjata dan peralatan ini. Bagikan semuanya kepada mereka. Mempersenjatai mereka semua. Ini. Mengapa ada begitu banyak peralatan? Letakkan peralatan ini. Setelah semua distribusi dilakukan, berikan Suda dan Tang Hi. Menggunakan metode yang saya gunakan untuk melatih mereka. Untuk melatih tentara baru. Iya. Manfaatkan modernitas. Metode pelatihan pasukan khusus. Pasukan yang dilatih di daerah ini. Ditempatkan di medan perang kuno ini. Saya juga tidak tahu. Pemandangan seperti apa itu? Tuan bukanlah orang biasa. Mampu tinggal di sisi Tuan. Itu pasti takdirku. Kakak laki-laki. Perbekalan militer di camp hampir habis. Tidak ada senjata yang cocok di tangan. Mereka tidak dapat merebut kembali gurun. Tidak ada varietas berkualitas tinggi seperti itu. Dia ingin menerapkan sistem garnisun militer. Mungkin sulit. Bagaimana itu bisa sulit? Perlengkapan apa yang Anda butuhkan? Tulis daftar periksa. Cari saja Shen Wansan. Selain itu, kami sudah memilikinya di desa kami. Persediaan yang diperlukan. Anda juga dapat membuat daftar. Bawakan saya setiap item. Iya. Saat meninggalkan Haozhou, saya sudah membiarkan Shen Wansan pergi. Dia diam-diam pergi berdagang di sana. Dengan kemampuannya, saya khawatir pada saat ini, dia sudah menghasilkan banyak uang. Baiklah. Maka Anda boleh pergi dulu. Saya akan besok. Mereka akan mengirimkan persediaan ini. Iya. Dengan hal-hal ini, benteng lupa ini dapat direbut. Tetapkan sebagai basis sementara. Siapkan dengan baik. Mempersiapkan langkah selanjutnya. Setelah Ding Yuan diamankan, baru kemudian itu benar-benar dimulai. Jalan saya menuju supremasi. Meletakkan dasar untuk dinasti Ming kita. Ada penyergapan. Hati-hati. Seseorang, bawa dia pergi. Beri aku hadiah. Membunuh. Kakak laki-laki, ada yang salah.
Apa yang terjadi, kakak laki-laki? Kami tidak kompeten. Ketika kami pertama kali menerima saudara-saudara Wan San, dia sudah disergap oleh Garnisun Ding Yuan. Sebagian besar persediaan juga dijarah. Setiap orang dilindungi oleh orang lain. Garnisun Ding Yuan direbut oleh musuh. Kami berjuang sampai mati. Baru kemudian dia berhasil merebut kembali persediaan dalam jumlah kecil ini. Berapa banyak tentara yang ditempatkan di Ding Yuan berjumlah tidak kurang dari 3.000. Para pembela Ding Yuan sombong dan sombong. Penggerebekan itu berhasil. Mereka pasti akan lengah. Maksud Tuhan. Menyerang saat mereka tidak siap. Kami memanfaatkan kesempatan ini. Mengambil Ding Yuan. Dapatkan bekal dan peralatan dari kota. Perkuat diri Anda. Ding Yuan. Tapi Zhu Yuanzhang. Dalam arti yang sebenarnya, pangkalan pertama. Di sini. Dia meletakkan dasar bagi dinasti Ming. Kakak laki-laki, pasukan kita hanya berjumlah beberapa ratus. Meskipun peralatannya telah diisi ulang, tapi kami kekurangan peralatan pengepungan. Bagaimana cara meluncurkan serangan mendadak? Saudara Wan San, persediaan yang dikirim ada di antaranya. Namun, selama masih ada hal, itu sudah cukup peralatan dan peralatan. Anda tidak perlu khawatir. Anda pergi menata ulang tentara terlebih dahulu. Sesuai dengan apa yang saya ajarkan sebelumnya. Perkuat pelatihan tempur yang tangguh. Tang He mengalokasikan keuntungan dan kelebihan persediaan. Serahkan semuanya padaku. Kirimkan kepada saya. Iya. Hahaha. Tidak heran dia adalah dewa kekayaan dinasti Ming, Shen Wansan. Waktu yang singkat. Anda berhasil memberi saya begitu banyak hal baik. Dengan hal-hal ini. Dan dengan mangkuk harta karunku. Memperluas tim hanya masalah waktu. Hahaha. Persediaan cukup. Sudah waktunya untuk menyelamatkan Shen Wansan. Shen Wansan tidak mampu berada dalam masalah. Dia tidak secara lahiriah memberi saya persediaan. Saya memiliki masalah harta karun. Mungkin tidak akan lama. Orang akan menjadi curiga. Dan dia adalah dewa kekayaan masa depan. Siapa yang keberatan memiliki terlalu banyak uang? Saudara. Anjing Ding Yuan merampok persediaan kami. Tangkap saudara laki-laki saya. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Bunuh, bunuh, bunuh. Baiklah. Kemudian beritahu mereka. Untuk memprovokasi saya, Zhu Yuanzhang, Anda harus membayarnya mahal. Pertempuran ini bukan hanya tentang menyelamatkan saudara-saudara dan juga untuk merebut kota Ding Yuan sebagai fondasi kami. Biarkan seluruh dunia melihat kekuatan pasukan pemberontak kita. Bunuh, bunuh, serang, serang. Selamat, tuanku, mengambil Ding Yuan. Tuanku. Jika Anda menderita. Tuanku. Tapi Wansan tidak kompeten. Ah, bukan 13.000. Anda telah bekerja keras. Ini semua salahku karena terlambat. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda pertunjukan yang bagus. Jenderal menghabiskan hidupnya. Saya gagal mengenali kebesaran. Kamu merampok perlengkapanku. Ketika kamu menyakiti kakakku. Pernahkah Anda membayangkan bahwa hari ini akan datang? Seret dia ke bawah dan kepalanya sebagai peringatan. Dan menundukkan kepalanya di tembok kota. Untuk memperingatkan terhadap kesalahan. Chang Yuchun. Memposting proklamasi untuk menenangkan rakyat dan tentara yang direkrut. Iya. Kakak laki-laki mengambil Ding Yuan. Kami menyita persediaan biji-bijian yang tak terhitung jumlahnya. Peralatan militer sudah cukup. Dia juga memasukkan banyak tentara yang menyerah. Sekarang, di bawah komando kami, sudah ada hampir 2.000 tentara. Ya, kakak laki-laki, kami sekarang kuat dan diperlengkapi dengan baik. Saatnya untuk berusaha sekuat tenaga. Mengambil Ding Yuan. Itu benar-benar memecahkan masalah mendesak kami. Tapi itu jelas bukan tempat tinggal jangka panjang. Dan ingin mencapai hal-hal besar. Fondasi yang kokoh diperlukan. Dan bahkan lebih banyak orang berbakat diperlukan untuk membantunya. Apa yang dikatakan tuanku benar-benar benar. Saya telah mendengar bahwa ada orang yang layak di sini. Sepertinya disebut demikian. Li Xianchang. Pria ini berpengalaman dalam klasik dan sejarah. Banyak akal dan banyak akal jika dia dapat membantu kita. Lalu ayo pergi. Ini seperti menambahkan sayap ke harimau. Li Xianchang. Secara historis, salah satu ahli strategi Zhu Yuanzhang yang paling penting. Dia dipuji sebagai Xiao He yang hidup, yang dikenal sebagai Li Xianchang. Apakah Anda tahu di mana dia tinggal sekarang? Dikatakan bahwa dia membuka sekolah swasta di timur kota. Mencari nafkah dengan mengajar. Dan menghargai orang bijak yang begitu hebat. Bagaimana mereka bisa dikubur di pedesaan? Kembalilah denganku sekarang dan dukung karunia murah hatimu. Ayo mengundang mereka sendiri. Baiklah. Tuan Li. Tuanku datang khusus untuk mengunjungimu. Jenderal, apa yang membawa Anda ke sini? Yuanzhang secara khusus datang untuk mengundang Tuan Xianchang untuk keluar dari pengasingan, dan ikuti aku. Dan untuk merencanakan hal-hal besar bersamaku. Umum. Mungkin mereka menyanjung orang picik. Seorang pria kecil dangkal dalam bakat dan dangkal dalam belajar. Mungkin sulit untuk membantu jenderal. Jenderal, silakan pergi. Ini menangkap tetapi berpura-pura melepaskannya. Semua ahli strategi kuno suka memainkan trik ini. Benar?
Tuan, Anda adalah pria yang berbakat besar. Yuan Shang sudah lama mendengar tentang ini. Sekarang dunia berada dalam kekacauan. Pemerintah Yuan dalam kekacauan, dan rakyat jelata jatuh ke dalam bencana. Yuan Shang tidak layak. Ingin meniru leluhur tinggi, dan memegang tombak setinggi 3 kaki, mengusir penjajah barbar, dan menstabilkan alam. Namun, kebijaksanaan dan strateginya terbatas. Saya harap Anda, Sir, akan keluar dari masa pensiun untuk membantu saya, dan bersama-sama mereka merencanakan usaha besar. Saya harap Anda tidak akan menolak. Jenderal menangkap Ding Yuan. Disiplin militer ketat dan ditegakkan tanpa mengganggu rakyat jelata. Chan Chang sudah mendengarnya. Namun, pahlawan dan bakat dari seluruh dunia bangkit berlimpah. Jenderal, bagaimana menurut Anda? Terampil dalam keterampilan. Aku akan menjadi asistenmu. Menguji saya, ya, saya akrab dengan bagian sejarah ini. 13.000. Mari kita mulai dari kota Ding Yuan. Berapa banyak biji-bijian yang ditangkap melaporkan kembali kepada Tuhan. Penyitaan ini berjumlah sekitar 3.000 koku. Kemudian kita sendiri, biji-bijian yang dibawa oleh Lu Paizai. Dan berapa banyak? Jika Anda menghapus kerugian, seharusnya masih ada sekitar 2 ganshi yang tersisa. Baiklah. Kami akan mengambil 5.000 si biji-bijian ini. Didistribusikan kepada penduduk kota. Tidak ada satu butir beras pun yang tertinggal. Semuanya. Semuanya. Jika Anda bersedia membantu saya, Sir, dan bahwa hal-hal besar akan dicapai di masa depan, Yuan Shang pasti akan menggunakan ini di masa depan, dan memperlakukannya dengan sopan santun kepada seorang Perdana Menteri. Secara historis, Li Xianchang menguji Zhu Yuan Shang. Ini adalah bukan lumbung untuk mendistribusikan biji-bijian. Sekarang, mereka secara aktif melepaskan biji-bijian, dan bahkan menjanjikan hadiah yang murah hati. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak akan tergerak. Umum. Dia benar-benar bersedia menyerahkan semua makanan. Dan didistribusikan di antara orang-orang biasa, secara alami. Mengapa? Sejak zaman kuno, mereka yang memenangkan hati orang-orang akan memenangkan dunia. Pengadilan Yuan tanpa kebajikan menyebabkan orang biasa sangat menderita. Kami akan mengumpulkan pasukan. Tidak ada yang gagal melakukan ini. Mengembalikan dunia yang cerah dan jernih ke dunia. Mengembalikan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi rakyat. Persediaan dalam jumlah yang sedikit. Mulai sekarang, gunakan saja perang untuk mempertahankan perang. Dan dengan demikian memenangkan hati orang-orang dan memperluas kehadiran militer. Sukacita apa yang akan ada untuk melakukannya? Selain itu, saya memiliki banyak. Ada makanan dan persediaan sebanyak yang dibutuhkan. Sungguh pepatah, dia yang memenangkan hati rakyat memenangkan dunia. Betapa pentingnya menggunakan perang untuk mempertahankan perang. Jenderal memiliki ambisi seperti itu. Ini adalah berkat bagi semua orang di bawah langit. Orang baik dan orang tua tidak layak. Saya bersedia mengabdikan diri saya pada kerja keras anjing atau kuda, membantu Tuhan dalam mencapai kesuksesan besar. Itu menjadi C. Jangan khawatir, Tuan, bahkan jika mereka tidak pergi berperang, aku akan mengais persediaan musuh. Itu juga bisa diizinkan orang-orang kota kami di Ding Yuan. Makan dengan baik dan kenakan kehangatan. Oh, Jenderal, rencana cerdas apa yang Anda miliki? Terima kasih kepada Shen Wansan, dari pedagang asing. Mereka membawakan saya kentang dan ubi jalar. Bisakah seseorang menyerah kepada rakyat jelata? Ada cukup benih untuk dibudidayakan. Makan kenyang. Teman lama. Terserah Anda. Hahaha. Oh sayang. Ini bukan hanya tentang replikasi hal-hal ini. Dan itu juga dapat mengoptimalkan kasta. Itu luar biasa. Hahaha. Marsekal Agung, Anda membiarkan kami bertani dan mengolah ladang. Tapi tanah di sini tidak subur. Dalam beberapa tahun terakhir, saya menanam beberapa millet. Panen akan cukup untuk mengisi kekosongan kita. Pada saat ini, saya menabur dengan sembrono. Saya khawatir kami bahkan tidak akan bisa merebut kembali benih. Tepat. Pada akhirnya, itu mungkin hanya membuang-buang usaha. Tanah itu tandus. Kekurangan pupuk. Mengandalkan tanaman tradisional memang membuat sedikit kemajuan. Tapi untungnya, saya akan menanam kentang dan ubi jalar. Penatua Chen dan sesama penduduk desa. Siapa bilang kita akan menanam jagung? Tuanku, itulah yang Anda katakan. Hal-hal yang dapat memastikan masyarakat memiliki cukup makanan dan memakai kehangatan. Apa ini? Tampilan ini benar-benar aneh. Ini adalah ubi jalar. Benda ini disebut kentang. Semua ini adalah 13.000 yuan. Itu dipertukarkan dari seorang pedagang barat. Kekeringan dan resistensi tandus. Tanaman ini dapat menghasilkan ribuan jin per MU. Haha. Beberapa ribu jin. Komandan, jangan membodohi saya. Orang tua, saya telah mengolah tanah sepanjang hidup saya, belum pernah mendengarnya. Biji-bijian yang diproduksi dalam jumlah seperti itu. Mungkin ini adalah buah-buahan liar dari luar negeri. Terlihat bagus tapi tidak berguna. Tepat. Jelek dan seperti tamparan. Mungkinkah itu benar-benar ajaib? Ya atau tidak? Cobalah dan Anda akan tahu. Kata Chen tua. Bolehkah saya meminjam sebidang tanah ini dari Anda? Baiklah, selama komandan ingin menggunakannya. Silakan dan ambillah. Tapi jangan terlalu berharap. Menghadapi musim semi, Anda membawa beberapa orang. Menurut metode saya, potong biji ini menjadi beberapa bagian dan kubur. Ah. Oh wow. Oh sayang.
Oh wow. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tumbuh begitu cepat. Tanaman yang begitu baik. Ini benar-benar artefak ilahi. Ikuti Mars Salju. Itu benar-benar dapat membantu kita hidup di masa-masa sulit. Makan kenyang. Ya Tuhan. Sudah berapa lama? Mars Salju benar-benar tampak seperti dewa yang turun ke bumi, membawa tanda-tanda keberuntungan seperti itu. Jadi, bagaimana, Chen Tuan? Aku tidak berbohong padamu, bukan, Komandan. Orang tua itu benar-benar buta. Anda benar-benar yang ditakdirkan. Mereka tiba dengan benih abadi yang menyelamatkan nyawa. Sekarang, orang-orang Ding Yuan. Tapi ada harapan. Orang-orang biasa di dunia kita sekarang diselamatkan. Benar-benar ditakdirkan. Menghela nafas. Ayo, cepat bangun. Semuanya, cepat bangun. Benih abadi. Tidak ada yang namanya benih abadi. Hanya beberapa tanaman dari luar negeri. Mulai sekarang, kita tidak hanya harus mengembangkannya sendiri. Biarkan seluruh dinasti Ming kita dihancurkan. Semuanya bisa ditanam. Sehingga tidak akan ada lagi mayat kelaparan di dunia ini. Hidup Tuhan. Dan bersumpah untuk mengikuti Tuhan sampai mati. Hidup Tuhan. Dan bersumpah untuk mengikuti Tuhan sampai mati. Biji-bijian adalah mata uang tersulit di masa kacau. Dengan cornucopia, benih dioptimalkan. Mengapa khawatir hati rakyat tidak akan bersatu, dan usaha besar tidak akan tercapai? Selamat, tuanku. Segera setelah berita menyebar bahwa Tuan sedang menanam biji-bijian, orang-orang dari berbagai daerah, dan datang berbondong-bondong untuk bergabung dengan mereka. Tim kami sudah dekat. Sekarang nama yang berbudi luhur itu dikenal jauh dan luas. Semua pihak datang untuk berinvestasi. Pasukan militer kami termasuk Tang dan Suda. 24 Jenderal Huai Barat. Di antara teks-teks tersebut adalah Li Xianchang dan lainnya. Ini juga membantu membangun inti dinasti Ming. Juga tidak ada kekurangan persediaan. Selanjutnya adalah penangkapan Chu Zhou dan Jinling. Dan bersaing untuk supremasi di seluruh dunia, bahkan jika Tuan mengamankan Ding Yuan. Namun, tembok kota sempit. Sulit untuk berkembang. Selanjutnya, kita harus mengambil Chu Zhou. Apa yang Anda katakan persis seperti yang saya inginkan. Kakak laki-laki. Tembok kota Chu Zhou tinggi dan parit dalam. Ada garnisun yang ditempatkan di atas. Kami hanya beberapa ribu orang. Mencoba melancarkan serangan langsung. Saya khawatir itu. Jenderal Su benar-benar. Oleh karena itu, kita harus mengakali Chu Zhou. Zhang Mingjian, komandan yang membela Chu Zhou. Sifatnya berpikiran sempit dan mencurigakan, dan telah lama berselisih dengan wakil Jenderal Wang Bei. Kita bisa memanfaatkannya sedikit. Zhang Mingjian. Orang yang memakan orang. Kota itu hanya dipenuhi dengan pembantaian. Zhang Mingjian dari 18 rumah tangga. Dan kemudian ada Raja Pedang Kembar Wang Bei. Wang Bei ini. Tapi dia juga pahlawan pendiri dinasti Ming. Apa yang dimaksud pria itu? Menabur perselisihan di antara mereka. Menabur perselisihan sebagai sekutu. Memenangkan hati adalah yang terpenting. Kami ingin mengambil Chu Zhou. Ini dapat dibagi menjadi 3 langkah. Pertama, menyebarkan rumor. Dan mengatakan bahwa Wang Bei ingin menyerahkan kota. Ini membuat Zhang Mingjian curiga. Kedua, Tuhan dapat menunjuk orang-orang yang terampil dalam kefasihan dan kefasihan. Dan membawa hadiah untuk menyuap Wang Bei. Ketiga, tentara kami menekan di perbatasan. Lebih baik menyerang sedikit lebih banyak. Pasukan musuh bermasalah secara internal dan eksternal. Pasti akan ada kekurangan dan kelemahan. Ahli strategi cukup pintar. Biarkan saya menjadi pelopor. Benar-benar layak berada di dunia, seperti melatih dunia. Ahli strategi pertama di hari-hari awal. Selain itu, tuanku, apakah Anda masih ingat saat Anda menerobos Ding Yuan? Hatinya bersama tentara dan warga sipil tentara kami yang menyerah. Mereka dapat diizinkan untuk diam-diam memasuki Chu Zhou. Terkadang bertindak sebagai kolaborator internal atau menyebarkan informasi. Hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Brilian. Beberapa kata dari pria itu. Itu tiba-tiba mencerahkanku. Saya pikir. Tidak perlu bersusah payah. Tuanku, artefak ilahi seperti itu ada. Ini. Ada sebanyak 10 meriam. Ini. Kakak laki-laki, bukankah benda ini didedikasikan untuk Grand Marshal? Hanya 10 meriam. Anda sangat terkejut. Dalam harta karun saya, tapi tidak kurang dari 100 sekolah. Semua ini berkat Wan San bersaudara. Wan San dan saudara-saudaranya adalah yang terkaya di dunia. Dia berhasil mendapatkan hanya selusin meriam. Itu tidak mengherankan. Semua jenderal mematuhi perintah itu. Seluruh pasukan melancarkan serangan penuh. Dan merebut kota Chu Zhou. Dan memperoleh pesanan. Menembakkan meriam. Terbitkan pesanan. Memasuki kota, mereka tidak boleh mengganggu orang-orang. Mereka yang tidak mematuhi perintah itu harus dieksekusi. Tolong ampuni saya, Tuan. Saya ingin mengikuti Anda, Tuan. Oh, Anda adalah pria kecil Zhang Mingjian. Anda adalah Zhang Mingjian. Itu memang pria kecil. Orang dewasa tahu bahwa orang picik adalah kehormatan mereka. Menyinggung Tuan. Sial. Zhang Mingjian ini benar-benar pemalu. Dia tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Orang yang pemalu. Dia benar-benar orang yang memakan orang. Mereka hanya membunuh 18 rumah tangga di seluruh kota. Zhang Mingjian. Haha. Kamu benar-benar pantas mati. Pria itu menyeretnya pergi dan menebangnya. Tuan. Orang dewasa. Mengapa? Tolong ampuni saya, Tuan.
Anda, jangan bunuh aku. Anda akan menjadi orang yang akan menggantikan saya di masa depan. Dia dengan tegas mengalahkan Jenderal Pemberani Zhang Shicheng. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Jenderal memiliki ambisi seperti itu. Anda mungkin ingin mengikuti saya. Saya bersyukur bahwa tuanku tidak meninggalkan saya. BI bersedia bersumpah untuk mengikuti tuan sampai mati. Tuanku, ada banyak orang yang tinggal di kota Chuzhou. Tetapi mereka kekurangan persediaan. Kita harus mundur dengan cepat. Jika tentara Yuan tiba, kita pasti akan dikelilingi sampai mati. Dan persediaan mereka hilang. Jadi apa yang harus saya lakukan? Persediaan kami sudah lama habis. Ah, tidak apa-apa. Saya sudah meminta Shen Wansan melakukannya untuk mengumpulkan perbekalan. Kami akan ditempatkan di Chuzhou. Mulai sekarang, ini adalah markas kami. Untungnya, saya menggunakan cornucopia sebelumnya. Dia menimbun banyak biji-bijian. Letakkan di ruang cornucopia. Dengan biji-bijian ini, sama sekali tidak perlu khawatir. Sang putri adalah tuan. Ah, kemari. Tuanku, Anda datang untuk menemukan saya. Ah, ini adalah ketentuan yang ditransfer dari Lupai Zai. Hitung dan kirim ke barak. Iya. Sekarang, dia sudah mengendalikan Chuzhou. Saatnya menunjukkan keahlian Anda. Besok, mereka akan memulai kampanye rekrutmen profil tinggi. Para tetua dan penduduk desa kota Chuzhou. Ada kekurangan biji-bijian yang lama di kota Chuzhou. Saya tahu semua orang telah menderita. Biji-bijian ini dibagikan kepada semua orang. Sejak saat itu, di dalam kota Chuzhou, saya, Zhu Zongba, punya sesuatu untuk dimakan. Akan ada sesuatu untuk dimakan semua orang. Baiklah. Jenderal Zhu adalah seorang bodhisattva yang masih hidup. Di masa kacau. Gigitan untuk dimakan, cukup membuat orang sangat bersyukur. Tuanku, ini adalah tindakan yang hebat. Hati rakyat dapat diandalkan. Selain kenyang. Ayo lakukan, Anda masih harus mengatur kekuatan Anda sendiri. Untuk melindungi tanah air kita. Saya menyatakan bahwa mulai hari ini, kami akan merekrut sukarelawan. Siapapun yang mendaftar. Tidak hanya cukup untuk makan, hangat untuk dipakai. Selain itu, dia bisa menerima gaji setiap bulan. Dan membagi bidang. Untuk keluarga kami. Sejak saat itu, mereka tidak lagi tertindas. Benarkah? Ajudan tidak hanya menerima gaji perak. Dan masih membagi tanah. Tentu saja, itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat pergi ke kantor rekrutmen di sebelah kiri kami. Daftar. Cobalah dan Anda akan tahu. Saya ingin mendaftar. Nama, tempat asal. Zhao Erhu adalah penduduk asli Chuzhou. Anda benar-benar bisa mendapatkan uangnya. Saya ingin mendaftar. Tuanku. Kami benar-benar memiliki biji-bijian sebanyak itu. Dan uang? Dermawan itu diyakinkan. Kami memiliki 13.000 yuan. Uang dan makanan. Tak satu pun dari ini menjadi masalah. Siapa yang bergumam padaku? Kakak laki-laki. Baru 3 hari. Dan telah merekrut tentara baru. Ada lebih dari 15.000 orang. Jika tren ini terus berlanjut, jumlah tentara kita kemungkinan besar akan menembus 50.000. Baiklah. Latihan yang ketat tidak boleh diabaikan. Chuzhou sudah tenang. Menghitung waktu. Saatnya membawa kakak iparmu. Kakak laki-laki seharusnya sudah lama membawa kakak iparnya. Xiuying. Faktanya, itu adalah Guo Zixing. Tahan sandera saya. Tidak mudah untuk diambil. Tang He. Saya di sini. Anda teliti. Anda akan memimpin tim, membawa 20 gerobak sutra dan perak. Dan sekali lagi memimpin 500 pasukan elit. Dia memimpin 10.000 rekrutan baru ke Haozhou. Kakak laki-laki ingin pamer. Saya pasti akan bersemangat tinggi. Bawa kakak iparmu. Dia mengalahkan Kuo. Menghela nafas. Siapa yang menyuruhmu pergi bertarung? Aku di sini untuk membiarkanmu pergi. Beri dia 10.000 rekrutan baru. Hai kakak laki-laki. Apa mengapa demikian? Kami mengembangkan pekerjaan kami di luar. Guo Zixing sudah lama waspada. 10.000 rekrutan baru dan 20 gerobak barang berharga ini. Kirimkan. Itu adalah pernyataan kesetiaan kepadanya. Jika tidak, bagaimana mungkin bawa kakak iparmu keluar? Bagaimana mereka akan mewarisi secara wajar di masa depan? Bagaimana dengan pasukan dan posisi resminya? Itu kerugian besar. Iya. Sekarang, itu benar. Ini adalah momen penting kami dalam mempekerjakan orang. Hehehe. Jika saya mengatakan demikian, tidak akan lama sebelum 10.000 rekrutan baru ini akan kembali lagi. Tang He di bawah Wakil Komandan Zhu. Dan melaksanakan perintah Wakil Komandan. Dia kembali ke Haozhou untuk melaporkan tugasnya. Yuan Zhang. Benar-benar mengesankan.
HMPH, no Fiaurice. Bagaimana dengan suami saya? Kakak ipar, jangan khawatir. Wakil Marsekal Ju baik-baik saja. Marsekal Agung, karunia-karunia ini, itu semua tuan kita. Ini adalah hadiah berbakti untukmu, Komandan. Selain itu, ada 10.000 tentara. Dia juga baru saja direkrut oleh wakil komandan kami. Tidak ada satupun yang berani tinggal. Semua itu untuk Anda. Hanya menyisakan 3.000 orang untuk menjaga kota. Yuan Sang benar-benar bijaksana. Xu Ying, lalu lanjutkan. Ayah. Terima kasih banyak kepada ayah angkat saya. Bertahun-tahun mengasuh dan merawat Anda. Xu Ying pergi. Kakak ipar, ayo pergi. Ayahnya membiarkannya pergi begitu saja. Ju Yuansang itu benar-benar ambisius. Kamu membiarkannya pergi seperti ini. Bagaimana kita bisa menahan Ju Yuansang? Bodoh, kamu adalah orang dengan 10.000 pasukan ini. Sangat mudah untuk mengumpulkan 20 peti barang berharga ini. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada saya. HMPH. Suami. Gadis. Hahaha. Ada apa? Marsekal Agung Ju. Ini menunjukkan dia tidak mengenali istrinya sendiri. Omong kosong. Aku akhirnya menunggumu. Oh sayang. Baiklah. Masih banyak orang yang menonton. Hahaha, semua orang turun. TSK, turun, tidak ada perintah dari saya. Tidak ada yang diizinkan masuk. Iya. Kelihatannya cukup bagus. Suami. Mari kita istirahat lebih awal hari ini. Besok, ajak aku berjalan-jalan dengan benar. Kota Chuzhou luar biasa. Baiklah, ayo jelajahi kota Chuzhou. Menghela nafas, Xu Ying, lihat. Di bawah pemerintahan kami, kota Chuzhou. Ah, betapa makmurnya. Rakyat jelata hidup dalam damai dan bekerja dalam damai. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Ini baru permulaan. Selanjutnya, saya akan merekrut banyak pasukan. Dan berbaris langsung untuk menangkap Jiling. Hahaha. Kakak laki-laki, ada yang salah. Beberapa veteran mengikuti di depan. Orang-orang mulai berkelahi. Bukankah ini hanya menampar wajah istri saya? Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Semua hanya untuk bersaing memperebutkan stan. Veteran itu merasa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hancurkan kios ini. Pimpin jalan untuk melihatnya. Iya. Ah, suami. Bagaimana Anda berniat menghukum mereka? Menurut wanita itu apa yang harus dilakukan? Suami. Saya percaya ini adalah hati seorang pejuang sebagai pegangan. Hati orang-orang seperti bilah pedang. Jika bilahnya hilang. Jika Anda memegang gagang pisau dengan sia-sia, bagaimana mereka bisa bersaing untuk dunia? Sialan. Perspektif istri saya. Tidak heran dia adalah permaisuri MA masa depan. Ini memperlakukan saya seolah-olah itu adalah saya. Dan Ju Chongba, yang tidak bisa membaca sepatah kata pun. Namun hanya dalam beberapa kata. Metafora untuk badan dan pegangan pisau. Dan air bisa membawa perahu. Prinsip bahwa perahu dapat terbalik sekarang dipahami. Terima kasih, Nyonya, atas pengingatnya. Nyonya, jangan khawatir. Kita tidak menunjukkan pilih kasih kepada rakyat kita sendiri. Ayo pergi. Baiklah. Lepaskan. Anda tidak bisa pergi. Anda mengandalkan pencapaian militer Anda. Menindas rakyat jelata, Marsekal Agung. Kami berdarah dan berjuang untukmu. Dia hanya orang yang tak tersentuh. Sembrono. Tanpa apa yang disebut tak tersentuh ini. Budidaya biji-bijian dan pembayaran pajak. Minum angin barat laut saat berangkat. Semua orang mendengarkan prestasi militer. Ini bukan tanda keluar dari penjara untuk menindas rakyat. Tidak ada yang namanya bangsawan atau kerendahan. Semua orang dilahirkan setara. Kedengarannya bagus. Pada saat itu akan menjadi masalah kecil. Masalah itu diselesaikan. Tidak sakit sama sekali. Sudah ada. Melanggar disiplin militer. Dia dihukum dengan 30 pukulan tongkat dan diusir dari kamp militer. Dan tidak pernah dikerjakan lagi. Kompensasi ganda untuk apapun yang rusak. Iya. Ini benar-benar. Komandan hebat. Selamatkan aku. Oh, penguasa langit biru. Bangun. Mulai hari ini. Dan menetapkan hukum besi. Semua tentara kami menindas rakyat jelata. Hukuman itu berat tanpa belas kasihan. Ada keluhan di pengadilan. Anda dapat datang langsung ke Marshallese Mansion untuk memukul drum dan menyuarakan ketidakbersalahan Anda. Saya akan menanganinya sendiri. Baiklah. Suami. Sekarang Anda memiliki fondasi yang kuat. Bakat dibutuhkan untuk mendukungnya. Membantu Anda mengelola dunia. Lebih baik meniru orang bijak di masa lalu. Kuda 1000 mil dibeli dengan tulang kuda. Bagaimana kalau mendirikan aula Jusian? Iya. Secara historis, masyarakat ini memang mendirikan aula Jusian. Sudah waktunya untuk merekrut Liu Bowen. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Xu Ying, dalam kehidupan ini. Anda di sini. Ini benar-benar berkah yang telah saya peroleh selama beberapa kehidupan. Ditransmigrasikan ke sini. Apa gunanya memiliki mangkuk harta karun? Memiliki seseorang yang dapat membantu saya menstabilkan alam dan membawa perdamaian bagi orang-orang. Seorang istri bijak yang selalu memikirkan saya. Itulah kode chat yang sebenarnya. Istri ini. Aku harus memanjakannya seumur hidup. Suamiku, aku percaya padamu. Anda pasti akan dapat memberikan dunia ini.
Yang damai. Ham. Tuanku, Tuan Shancang. Saya ingin mendirikan aula Jusian. Dan orang-orang layak yang direkrut secara luas dari seluruh dunia. Bagaimana menurut Anda, Sir? Tuhan mencari yang layak seolah-olah haus. Ini benar-benar langkah yang bijaksana. Saya kebetulan memiliki seseorang untuk dipilih. Mungkinkah Liu Bowen? Wawasan tuanku seperti obor. Saya bahkan mengenal Liu Bowen. Sudah dikenal luas. Liu Bowen ini. Tapi bantuan nyata. Zhu Yuansang mengorganisir tentara yang benar. Disediakan. Dan orang yang berencana untuk menghancurkan dinasti Yuan dan menghidupkan kembali negara. Tapi orang ini sangat sulit untuk diundang. Dia ingin dia keluar dari masa pensiun untuk membantu Tuan. Mungkin agak sulit. Tuan Shancang. Anda hanya perlu memberitahunya. Kebijakan 9 karakter. Dan membangun tembok tinggi. Dan menimbun biji-bijian secara luas. Tuan menyatakan dirinya sebagai raja. Tidak benar-benar. Apakah penguasa dari latar belakang pengemis? Jika bukan karena apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri, siapa yang bisa mempercayainya? Kebijakan 9 karakter ini, itu sebenarnya dari kata-kata Duk sendiri. Tuanku benar-benar menyembunyikan bakatnya. Kebijakan 9 karakter yang diusulkan oleh Zhu Sheng ini. Nilainya. Seharusnya bisa menarik Liu Bowen. Liu Ji dari Qintian datang untuk memberi penghormatan kepada Marsekal Zhu. Hahaha. Tuan Liu, kami telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Marsekal, tidak menyadari tembok tinggi ini. Dan menimbun biji-bijian secara luas. Dan menunda kebijakan 9 karakter untuk mengklaim kerajaan. Siapa yang mengusulkannya? Oh. Maksudmu itu. Kami adalah orang-orang yang mengungkitnya. Ada apa? Serius. Serius. Marsekal Agung. Dengan demikian, 9 karakter ini jelas. Dengan demikian, dia memantapkan dirinya bisa menyangkacau. Rencana mendasar untuk merencanakan dunia. Bukan mereka yang memiliki kebijaksanaan besar atau visi yang luas. Tidak dapat mengungkapkannya. Bagaimana ini bisa dikonfirmasi? Membangun tembok tinggi adalah untuk memperkuat fondasi dan memelihara asal-usul. Akumulasi biji-bijian yang luas adalah fondasi yang berakar kuat. Tuan menyatakan dirinya sebagai raja, kemudian menyembunyikan bakatnya dan menyimpan hari-harinya dalam ketidakjelasan. Hindari menjadi sasaran kritik publik. Strategi ini tepat. Panglima Agung menampung dunia di dalam hatinya. Dan benar-benar memahami urusan besar. Liu Ji ingin melayani penguasa yang tercerahkan. Berikan segalanya. Membantu Marshal dalam menyelesaikan usaha besar. Saya tidak tahu apakah komandan akan menerima dan mempertahankannya. Oh sayang. Hahaha, silakan bangun. Dan dapat meminta Tuan Liu membantunya. Ini adalah keberuntungan Zhu Yuansang. Mulai sekarang, Tuan Liu dan Tuan Shancang bersama. Menasihati saya dengan strategi. Mengumpulkan talenta terbaik dari seluruh negeri. Bowen pasti akan memberikan segalanya. Ada satu hal lagi. Tuan Liu masih perlu tahu. Tuan meminta ceramah. Bangun tembok tinggi. Timbun biji-bijian secara luas dan tunda strategi memproklamasikan kerajaan. Saya secara khusus mengirim seseorang untuk mengawasi. Itu dirancang khusus untuk memikat Wolong keluar dari pegunungan. Hahaha. Tuanku. Dia terampil dalam menghitung. Bowen benar-benar yakin. Hahaha. Dan melapor kepada Panglima Agung. Panglima Agung Hao Zhou meninggal. Marsekal muda itu dikepung oleh tentara Yuan. Pasukan yang tersisa semuanya berkumpul di Chuzhou. Momennya akhirnya tiba. Dia menggantikan Guo Zixing sebagai Grand Marshal. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar menjadi kekuatan lokal yang kuat. Dan mengirim pasukan untuk bersaing merebutkan supremasi. Itu benar-benar dibenarkan. Kirim pesanan saya. Dan mengatur tentara untuk mempersiapkan pertempuran. Dengan target adalah Jinling. Tetapi komandan menolak. Guo Zixing dibunuh oleh tentara Yuan. Panglima Agung sendiri adalah anak yang disumpah. Meskipun masih ada alasan untuk mengirim pasukan. Namun, tentara Yuan banyak dan kuat. Jinling bahkan lebih dari benteng. Garnisun berjumlah tidak kurang dari 200.000. Kami hanya memiliki beberapa puluh ribu tentara. Apalagi, ketentuan tersebut belum sepenuhnya disiapkan. Bagaimana kita seharusnya berjuang dalam pertempuran ini? Tuan Liu. Tunggu dan lihat saja. Kami akan segera kembali. Hahaha. Marsekal. Kakak laki-laki tertua Shan, Anda tidak mencoba membujuk Tuan. Saya pikir saya telah bertemu dengan seorang penguasa yang bijaksana. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi kasar. Saudara Bowen, jangan khawatir. Anda baru saja tiba. Mungkin Anda tidak tahu banyak tentang Tuan kita. Di bawah perintah Tuan adalah orang yang luar biasa. Siapkan puluhan juta biji-bijian, perbekalan militer, dan peralatan. Itu terjadi dalam sekejap. Benar-benar ada orang seperti itu. Hahaha. Cuaca mendingin begitu cepat. Sekarang, Anda kemudian dapat lepaskan tangan dan kaki Anda. Mereka akan berusaha sekuat tenaga.
Ini benar. Raja sebenarnya ada di sini. Dalam waktu sesingkat itu, mengumpulkan begitu banyak persediaan, Saudara Bowen tetap tenang. Jangan bertingkah seperti Anda telah melihat dunia. Anda akan terbiasa di masa depan. Tuan Liu, pada saat ini, kami hanya puluhan ribu pasukan. Bisakah Jinling diambil? Jika persediaan jenderal cukup. Dan tentu saja, tidak ada yang tidak bisa mereka taklukkan. Hahaha. Saudara, Marsekal Agung Kuo terbunuh. Dendam ini harus dibalas. Pengadilan Yuan tanpa kebajikan. Pengkhianat ini pasti akan dieksekusi. Dengan target adalah Jinling. Berangkat. Bunuh, bunuh, bunuh. Dilaporkan. Jenderal itu memiliki pasukan besar yang bergegas ke arah ini. Mengapa panik? Berapa banyak pemberontak yang bisa ada? Tuan Agung. Musuh memiliki setidaknya puluhan ribu orang. Mengapa panik? Ini hanya puluhan ribu orang. Kami memiliki lebih dari 200 ribu yuan. Dengan peralatan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke kota Jinling? Gerbang utama. Ini. Mengapa panik? Bahkan jika mereka melakukannya, begitu banyak meriam. Lalu apa? Berapa banyak cangkang yang bisa mereka miliki? Saya tidak percaya mereka akan membayarnya kembali. Tuan, tolong jangan katakan apa-apa. Jika ini terus berlanjut, tembok kota akan dirobohkan. Ditujukan ke tembok kota. Menembakkan meriam. Menembakkan meriam. Berhenti, berhenti, berhenti. Kakak laki-laki. Sebuah pengadilan. Mari kita menyerang. Ini hampir selesai dengan ledakan. Pihak lain bahkan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Jangan buang begitu banyak cangkang. Ya, kakak laki-laki. Oh sayang. Apa masalahnya? Ada cukup banyak cangkang. Biarkan cangkang terbang sedikit lebih lama. Terus menembak. Hahaha. Sudah kubilang kau. Mereka tidak mungkin memiliki cangkang sebanyak itu. Mereka semua habis sekarang. Giliran kita. Saudara-saudara, berikan padaku. Terburu-buru. Ikuti aku dalam membunuh. Isi daya, isi. Lari, lari. Kakak laki-laki, tentara Yuan di dalam kota pada dasarnya telah dimusnahkan. 18 lumbung disita. 5 gudang senjata. Sutra emas dan perak dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Jinling benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai tanah yang makmur. Hahaha, bagus. Rakyat jelata datang untuk memberikan penghormatan mereka. Umum. Tolong jangan mempersulit, Jenderal. Kami penduduk kota. Penduduk desa, silakan bangun. Cepat tarik ke atas. Oh, kamu tidak harus seperti itu. Pasukan kami yang benar tidak akan pernah mempersulit Anda. Selama semua orang kembali ke kehidupan normal, itu sudah cukup. Jenderal, Anda benar-benar orang baik. Sayangnya, kami penduduk kota. Dan dieksploitasi oleh tentara Yuan. Tidak ada uang, tidak ada biji-bijian. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Marsekal Agung, ada beberapa rakyat jelata di dalam kota. Sekarang kami telah menggabungkan pasukan kota. Sekarang tim kami. Ini telah diperluas menjadi, jumlahnya ratusan ribu. Ini menghabiskan cukup banyak makanan setiap hari. Tidak sebagus itu. Biarkan beberapa penduduk kota pergi. Jangan pernah meninggalkan kami. Umum, jangan tinggalkan kami. Semua orang bangun dulu. Ayo, cepat bangun. Tolong, bangun. Tolong, bangun. Saya berencana untuk membangun kamp pengrajin. Tuanku, pengrajin ini sedang membangun kamp. Pengrajin ini membangun perkemahan. Sebenarnya, itu saja tempat di mana alat dan alat diproduksi. Saya akan memberikan gambar dan teknologinya kemudian. Anda hanya perlu. Setiap keluarga menyediakan satu buruh yang sehat. Ketika saatnya tiba, kami akan memberi Anda ransum dan pembayaran. Dan setiap keluarga bisa makan dan memakai kehangatan. Apa yang dikatakan jenderal itu benar. Anda benar-benar ingin beri kami makanan dan upah? Tentu saja, bukan itu saja. Kami juga akan membangun sekolah. Ketika saatnya tiba, siapapun yang berkecimpung di industri keahlian, orang-orang yang bekerja, semua anak dapat bersekolah secara gratis. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Iya. Marsekal Agung. Tapi dari mana kita akan mendapatkan begitu banyak biji-bijian dan buku? Masalah ini. Saya sudah meminta Shen Wansan untuk melakukannya. Suami. Apa yang mereka gambar? Ah, Nyonya. Sudah larut dan Anda masih belum istirahat. Saya melihat Anda sangat sibuk. Bagaimana mungkin saya bisa tidur? Untuk Anda dan anak Anda, kamu menderita bersamaku. Begitu saya mengeluarkan barang-barang ini, maka Anda dapat menjalani kehidupan yang damai. Selama aku mengikutimu, suami.
Tidak peduli seberapa sulit hari-hari, saya bersedia. Sayang sekali. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seorang mahasiswa seni liberal. Menghela nafas. Sayang sekali. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seorang mahasiswa seni liberal. Ada beberapa hal yang hanya saya ketahui, prinsip umum dan beberapa di antaranya. Gambar. Ini. Mangkuk harta karun ini. Alangkah baiknya jika detailnya bisa diisi. Menghela nafas. Saya akan pergi. Ini. Oh sayang. Menghela nafas. Dan ini telah ditebus untuk saat ini. Banyak detail. Hahaha. Oh sayang. Baiklah. Dengan ini, tidak hanya dapat menghasilkan semen, dan bahkan bisa membuat senjata api, dan bahkan granat yang lebih kuat. Hehe. Mampu menjaga dan bertahan. Saya memiliki dunia. Hahaha. Sudah. Menghela nafas. Ini dia. Menghela nafas kakak laki-laki. Apa itu? Yang itu. Anda menyatukan hal-hal ini. Cari pengrajin. Buatlah untuk saya. Kakak laki-laki. Apa saja tabung ini? Apa gunanya? Dan ini. Hal ini. Bukankah ini hanya tepung? Jika Anda lapar, aku akan meminta juru masak membuatkanmu semangkuk mie. Jika Anda ingin pergi, maka pergilah. Lupakan semua omong kosong. Menghela nafas. Baiklah. Kakak laki-laki. Haha. Hal-hal yang Anda inginkan. Semua itu dibuat. Oh. Itu selesai. Sangat cepat. Itu benar. Anda bahkan tidak tahu. Orang-orang di kota ini. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Kudengar itu kamu. Hal-hal yang Anda inginkan. Mereka bekerja semalaman. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Juga, Anda tahu. Ya, semen. Hampir selesai. Hahaha. Oh sayang. Itu bagus. Semuanya dibuat. Kali ini, mari kita lakukan. Mereka benar-benar jauh di depan. Hahaha. Suami. Hal-hal ini. Apa gunanya? Ya, kakak laki-laki. Ini, hal-hal ini. Kecuali terlihat agak kaku. Tidak banyak berguna. Itu terlihat sangat mirip dengan korek api. Tongkat tidak seefektif tongkat. Hehe. Anda mungkin tidak mengertinya. Hahaha. Ini tidak terlihat sangat berguna. Sebenarnya, mereka semua berkumpul. Itu adalah artefak ilahi. Menghela nafas. Tapi Anda memiliki satu hal yang benar. Ini adalah versi yang disempurnakan. Senjata api. Artefak ilahi. Apakah itu benar-benar berlebihan? Hahaha. Jangan percaya. Ya, jika Anda tidak percaya saya akan mengakhirinya. Jangan gunakan. HMPH. Hai. Wah. Hai. RRHAU. HHHN. Aduh. 2. Hai. Hahaha. Haha. Oh wow. Kakak laki-laki. Anda sistem kebakaran. Dan itu bahkan bisa menembak dengan cepat. Memuat ulang jauh lebih cepat. Kekuatannya juga meningkat pesat. Jika benda ini bisa diproduksi secara massal. Kemudian tentara kita. Bukankah itu akan membuatnya tak terkalahkan? Hahaha. Iya, biarkan para pengrajin itu. Menurut gambar kami. Kemudian lanjutkan membangun. Sebelumnya, cepat dan siapkan sesegera mungkin. Iya. Izinkan saya melihatnya. Marsekal Agung. Jinling. Keluarga Gan. Pemimpin klan Ganli datang untuk memberi penghormatan. Seorang putra dari keluarga bangsawan. Untuk apa mereka di sini? Menghela nafas. Ini, mata keluarga bangsawan. Lebih tinggi dari puncak. Marsekal Agung, penguasa Jinling didirikan. Dia mengeluarkan emas, perak, dan biji-bijian. Biarkan orang-orang biasa itu. Kehidupan yang stabil. Sebuah sekolah juga didirikan. Menghela nafas. Saya khawatir. Beberapa orang iri. Di tangan komandan. Kepentingan dalam kendali. HMPH. Sejak zaman kuno, keluarga bangsawan selalu menjadi yang paling sulit untuk dihadapi. Orang-orang ini. Masing-masing dari mereka bangga menjadi sarjana yang halus. Cepat atau lambat, mereka tetap harus menghadapinya. Kemudian ambil kesempatan ini untuk memeriksanya. Jika dia tidak menghargainya, itu akan menjadi contoh yang baik untuk memperingatkan orang lain. Saya ingin datang dari sini, dan berbagi manfaatnya. Itu tergantung pada situasinya. Keterampilan keluarga bangsawan ini. Saya ingin melihat sendiri. Prestise keluarga bangsawan ini.
Haha. Oh, Anda. Itu adalah Marsekal Ju. Anda. Itu adalah Juda. HMPH. Menghela nafas. Saya berbicara dengan Anda. Tidak bisakah Anda mendengarnya? Seperti yang diharapkan. Orang biasa adalah orang biasa. Sama sekali tidak berbudaya. Sembrono. Menghela nafas. TCH. Pengasuhan keluarga bangsawan ini. Apakah benar-benar hanya itu? Menghela nafas. Saya tahu. Saya pikir itu adalah anjing yang menggonggong. Anda tidak tahu. Saya pikir ini adalah rumahnya. Anda. Menghela nafas. Oh, jika Anda memiliki sesuatu dikatakan, katakan saja. Bukan apa-apa. Jangan menggonggong. Mengantar tamu. Tunggu. Saya mendengar bahwa Komandan Ju sekali lagi menjadi pembangun dan pembangun. Dia juga mendirikan sekolah. Ini hanya untuk beberapa reputasi. Bawahanmu semuanya adalah orang kasar. Tidak ada manajemen sama sekali. Bagaimana dengan ini? Anda setiap bulan berikan kepada Jinling Shijia kami 10.000 tael perak. Kami di sini untuk membantu Anda. Bagaimana Jinling dikelola? Anda lancang. Kota Jinling yang luas. Ketika tentara Yuan hadir. Mengapa Anda tidak keluar untuk mengelola sesuatu? Kami baru saja memasuki kota. Konstruksi dimulai. Ada beberapa peningkatan. Anda harus keluar dan mengelola segala sesuatunya. Dan 10.000 tael. Anda serangga katak. Dia hanya menginginkannya secara gratis. Mereka hanya mengambil keuntungan dari kami. Saya berbicara dengan komandan Anda. Kapan Anda akan masuk ke booth? Saya mendengar bahwa sebuah sekolah sedang didirikan. Dan direncanakan untuk dibangun di Jinling. Jika saya menolak, saya khawatir akademi ini Anda tidak bisa terus mengemudi. Oh. Saya sebenarnya cukup penasaran. Bagaimana Anda membuat saya tidak bisa terus membuka? HMPH. Membuka sekolah membutuhkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. 4 harta karun studi. Buku dan kertas. Mendesis. Dan semua hal ini dihapuskan. Di tangan Jinling Shijia kami. Jika saya tidak setuju, tidak ada yang berani memberikannya kepadamu. Marsekal Agung. Berpikir 2 kali. Selama komandan terlibat. Setiap bulan. Beri kami 10.000 tael perak. Kami tidak hanya dapat membantu Anda mengelola Jinling. Menyediakan 4 harta pelajaran HMPH. Dan tetap melayani kediaman komandanmu. Pasokan bakat yang berkelanjutan. Ini sangat pucat. Perak dan beras. Mengapa memberikannya kepada orang-orang biasa itu? Anda benar. Beberapa hal benar-benar tidak bisa dilakukan. Ini menguntungkan orang biasa tertentu. Seperti yang diharapkan. Ju Yuansang hanyalah seorang prajurit. Berpikiran sederhana. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan militer mereka. Bahkan jika tidak, aku masih memiliki kendali atasmu. Itulah yang saya maksud. Marsekal setuju. Saudara, kakak laki-laki. Hahaha. Cepat dan seret dia ke bawah. 30 pukulan tongkat. Apa katamu? Hahaha. HMPH. Ju Chongba. Jangan berani. Jika kamu berani menyentuhku, saya jamin Anda akan berada di Jinling. Tidak ada selembar kertas pun yang dapat ditemukan. HMPH. Ayo pergi. Anda. HMPH. Hahaha. Marsekal Agung. Meskipun kata-kata Ganli liar. Tapi memang demikian. Buku dan kertas. Sebagian besar dikendalikan oleh keluarga aristokrat. Jika mereka bergabung untuk melawan. Menghela nafas, masalah sekolah. Saya khawatir semuanya tidak akan berjalan mulus. Memang. Sejak zaman kuno, seorang siswa dari latar belakang miskin, dia diintimidasi oleh keluarga bangsawan. Bahkan sekarang. Buku untuk warga sipil. Itu cukup beban. Kemudian bertarung. Pukul mereka sehingga mereka dapat mengambil kertas sampai diserahkan. Yang Anda tahu hanyalah bertarung. Pertempuran adalah pilihan terakhir. Lalu ayo pergi. Mari kita bermain besarnya. Bermain dengan mereka. Dia berlutut dan memohon belas kasihan. HMPH. Menghela nafas. Terampil dalam keterampilan. Bowen. Kalian berdua. Temukan beberapa sastrawan yang andal. Ayo lakukan.
Tulis buku Anda sendiri. Saya mengada-adanya sendiri. Bahkan jika itu bisa dikompilasi. Namun, cetak balok kayu kertas cetak ini, itu adalah angka astronomi. Itu juga membutuhkan waktu lama. Menghela nafas. Terampil dalam keterampilan. Jangan khawatir. Kertas dan pencetakan. Serahkan kepada saya untuk menangani. Kalian berdua. Anda hanya perlu pergi dan menyelesaikan hal itu. Dia belajar matematika dan buku-buku lainnya. Menurut karakter yang disederhanakan. Kemudian ikuti instruksinya. Anda baca yang saya berikan kepada Anda. Untuk menebusnya. Harus mudah dipahami. Iya. Sudah. Minta Shen Wansan untuk datang. Saya ingin berada di kota Jinling, membuat perpustakaan. Perpustakaan. Oh sayang, ini adalah toko buku. Oh. Baik. Silakan. Oh. Tuanku. Ham. Sangat bagus, sangat bagus. Anda pikir itu macet. 4 harta karun studi dan buku-buku. Anda dapat mengendalikan saya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya lakukan. Apa itu ledakan pengetahuan? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Dari Cornucopia. Abad ke-21. Teknologi pencetakan 3D. Hahaha. Sesama penduduk desa yang terkasih, siswa yang terhormat. Hari ini, toko buku kami resmi dibuka. Di dalam toko kami, semua buku dan kertas. Semua sesuai aturan. 30% dari harga pasar. Menjualnya. Selain itu, Anda dapat melakukannya di toko. 24 jam belajar. Dan memasuki akademi. Hanya setiap orang yang perlu membayar. 5 koin wen. 5 koin wen, benarkah? Sangat murah. Benarkah? Gratis untuk diakses. Surga hanya berharga 5 kain. Benarkah? Kertas ini secara mengejutkan seputih salju. Tulisan tangannya sangat jelas. Kertas rami putih. Kertas yang sangat baik. Luar biasa. Bandingkan saja, orang keluarga Gan masih kekurangan 70%. Iya, ya. Periksa. Periksa untuk saya. Shen Wansan. Dari mana mereka mendapatkannya begitu banyak buku dan kertas? Mungkinkah dia menikam kami dari belakang? Tidak mungkin. Kepala rumah tangga, sudah berakhir. Makalah dari perpustakaan Jinling itu, kualitasnya bahkan lebih baik dari kami. Harga. Tapi hanya 30% dari kita. Makalah kami. Sang tidak bisa menjualnya lagi. Buku sama. Mereka tidak hanya memiliki 4 buku dan 5 klasik, dan ada hal-hal yang belum pernah Anda dengar. Pembelajaran dasar seperti apa, matematika dan sejenisnya. Tata letaknya jelas. Kemudian, dan bahan tambahan. Biarkan ini. Bahkan siswa miskin pun mampu membelinya. Beberapa bahkan tidak perlu dibeli. Semua gratis untuk ditonton. Jadi buku kami. Tidak ada yang peduli. Tidak berguna. Semua orang tidak berguna. Zhu Yuansang. Hanya seorang petani. Dari mana pembuatan dan pencetakan kertas berasal? Pasti Shen Wansan, pedagang itu. Dibeli dengan harga murah dari daerah lain. Pergi. Beritahu mereka lebih lanjut. Berkolaborasi dengan beberapa perusahaan lain. Satukan barang-barang mereka. Beli semuanya. Saya menatapnya. Berapa banyak inventaris yang ada? Tunggu sampai barang-barangnya hilang. Saat itulah kita bergerak. Iya. Brilian. Sekarang, toko buku kami. Bisnis sangat booming. Oh sayang, ini tidak hanya merusak keluarga bangsawan. Ini juga dapat membantu siswa dari latar belakang miskin. Bersyukur kepada Tuhan. Dan hati orang-orang sangat dipulihkan. Tepat.
TSK menghela nafas. Jika ada yang mengatakan sesuatu, katakan saja. Tidak perlu ragu. Oh sayang. Itu Ganli. Dia bersekutu dengan Jinling, keluarga besar lainnya. Akuisisi harga rendah yang gila. Buku dan makalah kami. Inventaris kami. Tidak banyak yang tersisa. 10.000. Kami tidak bisa mengikuti ini nanti. Dia menjualnya dengan harga tinggi dalam sekejap. TSK. Haha. Ganli benar-benar mencari kematian. Menghela nafas karena saya suka membelinya. Mari kita biarkan dia membeli sebanyak yang dia inginkan. Ah. Hehe. Dan kamu masih berani merencanakan dan mengancamku. Beritahu Anda apa arti, masa? HMPH. Kakak laki-laki. Itu langkah yang kejam. Ini akan membuat keluarga Gan mengambil kertas dan buku-buku ini. Semuanya terbakar seperti kayu bakar. Ah, hahaha. Ini baru permulaan. Menghela nafas. 13.000. Lokakarya pembuatan kertas yang saya minta Anda bangun. Bagaimana? Sudah mengikuti perintah Tuan. Cetak biru itu. Konstruksi selesai. Tapi saya bodoh. Hal yang Anda sebutkan. Berendam di kolam renang. Metode mengukus dan mendidih air dan bubur. Ini tidak pernah terdengar. Bahkan tidak pernah melihatnya. Itu benar-benar bisa dibuat. Kertas yang lebih baik dari sekarang. Menghela nafas. Yang ini. Anda akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Setelah kita selesai membuat makalah kita. Harga turun 30% lagi. Ah. Dan kemudian menyerah. Kakak laki-laki. Nah, bukankah ini milik kita? Kehilangan uang untuk mendapatkan perhatian? Iya. Jika Anda kalah, maka Anda kalah. Itu saya. Monopoli keluarga aristokrat atas pengetahuan harus dihilangkan. Hancurkan. Oh. Sebarkan benih membaca ke seluruh dunia. Ini adalah harganya. Layak. Saya ingin melihat sendiri. Keluarga bangsawan ini. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Dewa Shen memiliki kebenaran yang besar. Tuhan Shen, engkau benar-benar. Ini benar-benar perbuatan yang telah dicapai di musim gugur. Gan Gong. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gudang juga penuh. Rantai modal juga putus. Ini. Zhu Yuanzhang. Dari mana begitu banyak kertas berasal? Zhu Yuanzhang, kamu mungkin tidak mati dengan baik. Menghela nafas. Gan Gong. Sungguh rencana yang cerdas. Kakak laki-laki. Hehe. Anda belum melihatnya. Ganli baru saja meludahkan darah. Itu benar-benar memuaskan. Itu saja. Masih mencoba merencanakan melawan kami. Hahaha. Tepat. Dan bahkan memberikannya kepada kami secara gratis. Lebih dari 10.000 tael perak. Tuanku. Situasi militer yang mendesak. Chen Youliang membunuh tuannya di Jiangzhou. Dan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar. Dan mendirikan negara bagian sebagai Han. Pasukan sekarang telah dikirim untuk mengepung Han Fuanfeng. Raja Ming kecil Han Lin Er berada dalam bahaya besar. Chen Youliang, itu. Beraninya Anda secara terbuka memproklamirkan diri Anda sebagai kaisar dan bahkan berani menjebak Raja Ming kecil. Tuanku. Jika An Feng dikalahkan, Chen Youliang membawa putra surga untuk memerintahkan penguasa feodal. Momentumnya bahkan lebih kuat. Langkah selanjutnya pasti adalah Jinling kita. Kakak laki-laki. Haruskah kita menyimpan ini atau tidak? Penyelamatan. Bukan hanya untuk menghemat. Dan mereka harus membuat pertunjukan besar untuk menyelamatkannya. Tentara yang benar tersebar ke segala arah. Raja Ming kecil ini, tetapi dia adalah pilar rohani dari tentara yang benar di seluruh negeri. Hanya dengan mengendalikannya. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar memerintahkan pasukan yang benar di alam. Ini membantu menghindari masalah di masa depan. Suda dan Chang Yuchun. Saya di sini. Saya memerintahkan kalian berdua untuk memimpin 5.000 pasukan elit, membawa senapan dan granat baru. Segera nyalakan lampu. Dan bergegas membantu An Feng. Dan memperoleh pesanan. Ingat. Tidak berusaha untuk memusnahkan musuh. Buka saja celah. Selamatkan saja Raja Ming kecil. Baiklah. Dan memperoleh pesanan. Menembakkan meriam. Sekretariat Jiangnan. Rektor. Di bawah komandonya adalah Suda dan menerima perintah kekaisaran untuk membela raja, mengawal kereta kekaisaran.
Zhu Yuansang, dan memberikan layanan berjasa dalam menyelamatkan kereta kekaisaran. Dia secara khusus dipromosikan dan diangkat sebagai Raja Wu, dan ditempatkan dalam komando keseluruhan urusan militer di Jiangnan, dan menganugerahkan meterai emas dengan keputusan kekaisaran. Terampil dalam keterampilan. Terbitkan pesanan. Mulai hari ini dan seterusnya, Jinling berganti nama menjadi Prefektur Yingtian. Dia juga mulai membangun birokrasi penuh. Tetapkan sistem. Menteri. Menerima dekret kekaisaran. Dilaporkan. Situasi militer yang mendesak Kaisar Han adalah Chen Youliang. Secara pribadi memimpin pasukan 600.000, mengklaim berjumlah 1 juta, dan berlayar hilir di sepanjang sungai, menuju langsung ke arah saya di Yingtian. Garda depan sudah mencapai Batu Caisi. Ada yang salah. Chen Youliang. Dia memimpin 1 juta pasukan untuk menyerang. Baiklah, baiklah. Zhu Yuansang. Anda orang kaya baru. Pembalasan Anda telah datang. 1 juta pasukan akan melihat bagaimana Anda melawan. Anda harus menunggu untuk dimakamkan bersama Jinling. Haha. $60 kotak. Kami menghitung semuanya sama sekali. Tidak lebih dari 300.000. Bagaimana mungkin mereka bisa menolak ini? Kakak laki-laki. Sekarang musuh kalah jumlah dan kami kalah jumlah. Selain itu, momentum mereka berada di puncaknya. Mungkin kita harus berdiam diri untuk saat ini. Dan dengan tegas membela Yingtian. HMPH. Dan membela. Bagaimana seseorang bisa mempertahankannya? Pasukan 1 juta orang mengepung kota. Kantuk telah menjebak kita sampai mati. Untungnya. Yang Mulia memiliki pengrajin yang membangun camp. Para pengrajin membangun camp. Hal-hal yang diproduksi. Masing-masing adalah senjata yang ampuh. Jika saja pengrajin bisa membangun camp. Mengusir kapal perang. Plus, Raja memiliki senjata di tangannya. Mungkin bukan tidak mungkin untuk bertarung dalam pertempuran. Mendesis. Iya. Itu saja dikatakan. Menghela nafas. Chen Youliang memerintahkan 600.000. Saya punya strategi untuk mengalahkan musuh dengan 100.000. Dia memiliki 1.000 kapal besar. Saya sudah memiliki metode membakar sungai. Terbitkan pesanan. Dia segera memerintahkan para pengrajin untuk membangun sebuah camp, bangun kapal perang. Iya. Bukankah ini hanya tentang menginginkan perahu? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Apa artinya menjadi 1 malam? Sebuah keajaiban. Suami. Oh wow. Oh wow. Gadis. Kapan Anda sampai di sini? Dia baru saja tiba. Suami. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir. Saya percaya. Saya percaya pada suami saya. Itu pasti akan berhasil. Saya tidak khawatir. Saya bersiap untuk melayani Chen Youliang. Bersiap-siap untuk kejutan besar. Kejutan. Kita akan tahu besok. Saya akan kembali sekarang. Untungnya, di kehidupan sebelumnya, dia membaca beberapa buku. Untuk beberapa struktur lambung. Saya punya ide kasar. Sisanya, aku akan menyerahkannya ke mangkuk harta karun. HMPH. TCH. TSK. Menghela nafas. Kakak laki-laki. Perahu yang Anda inginkan. Seseorang membuatnya untuk Anda. Oh. Siapa itu? Itu adalah dia. Hu Weiyong. Salam, Yang Mulia Raja Wu. Dia adalah Hu Weiyong. Secara historis, memecahkan masalah kapal. Sepertinya dia juga. Dia benar-benar mampu. Sayangnya, kemudian, dia membentuk faksi untuk keuntungan pribadi. Implikasinya sangat luas. Hasilnya tragis. Yang Mulia, kapal ini didasarkan pada gambar Anda. Dibangun di platform yang sama, ditutupi dengan baju besi, dibagi menjadi 3 lapisan, atas dan bawah. Ada total 48 posisi senjata. Bernama, kapal perang besar naga yang melonjak di matahari. Ya Tuhan. Ini terlalu besar. Dibandingkan dengan yang ini,
Kapal Chen Youliang itu hanya sampan kecil. Hu Weiyong yang bagus. Bakat yang luar biasa. Ini hanyalah sesuatu, versi kapal induk dinasti Ming. Weiyong, ya, Anda benar-benar memberikan kontribusi besar. Hahaha. Meskipun kapal raksasa ini berani. Tapi, hanya satu. Pasukan musuh kuat. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah kapal. HMPH. Weiyong, ya, siapa yang memberitahumu? Hanya ada satu perahu. Ada ribuan kapal perang, bukan? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda versi sederhana dari kapal induk. Heh. 20 sudah cukup. HMPH. Zhu Yuansang. Hanya beberapa kapal perang. Beraninya kamu menantangku, 1000 kapal perang Chen Youliang. Saudara, dapatkan, menabrak mereka. HMPH, iya. Apa itu, Beibu? Apa yang terjadi? Mengapa panik? Langkah. Apa yang Anda takutkan? HMPH. Bukankah itu hanya perahu yang lebih besar? Hanya ada 20 kapal. Dapatkan. Angkat dan turunkan. Iya. Semua posisi senjata. Tujuan. Menembakkan meriam. Bagaimana mungkin? Bagaimana Yuansang bisa memiliki seperti itu? Senjata api yang begitu kuat. Untuk menangkap bandit, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Kalahkan Chen Youliang. Dan berbaris pasukannya ke Jiangcheng. Zhang Shicheng yang ditangkap. HMPH. Saatnya untuk mengambil sesuatu. Membidik supremasi di Central Plains. Hahaha. Haha. Menghela nafas. Hahaha. Yang mulia. Ada yang salah. Chen Youliang memimpin angkatan laut 600.000 di permukaan sungai Yingtian, dicakup oleh Zhu Yuansang dan benar-benar dimusnahkan dalam pertempuran. Chen Youliang mati. Zhu Yuansang. Dia mengambil alih pasukan Chen Youliang. Pasukan di bawah komandonya sudah lebih dari 1 juta. Apa? Tidak mungkin. Tanpa diduga, tempat itu benar-benar betapa megah dan luar biasa. Tidak buruk. Hahaha. Lihat itu. Wah. Ah, iya. Hahaha. Dan melapor kepada Raja Wu. Sekarang. Dan hati semua orang di bawah langit berpaling kepadanya. Jiangan sudah tenang. Yuan Utara bingung dan tuli. Kami para menteri. Dan dengan sungguh-sungguh mengajukan petisi kepada Raja Wu mengikuti surga dan menanggapi orang-orang. Dan naik tahta sebagai kaisar. Mendirikan kekaisaran dan bumi. Dan dengan sungguh-sungguh mengajukan petisi kepada Raja Wu dan naik tahta sebagai kaisar. Baiklah. Karena kehendak surga dan hati orang-orang semuanya bergantung pada ini. Nah kalau begitu, jadilah kaisar. Yang mulia. Jadi apa nama negaranya? Nama negara dengan demikian ditetapkan. Cerah. Sejak saat itu, dinasti Ming Agung kita. Dan tidak membangun perdamaian melalui pernikahan. Tidak ada kompensasi. Dan tidak menyerahkan wilayah. Dan tidak menerima upeti. Anak surga menjaga gerbang negara. Penguasa meninggal untuk negara. Baiklah. Sungguh raja yang mati untuk negaranya. Hidup Ming Agung. Hidup kaisar. Apakah untuk mengumumkan ini kepada dunia sekarang? Tidak. Pengadilan Yuan belum jatuh. Bagaimana itu bisa dipublikasikan? Saya ingin melakukannya. Jadilah orang yang menyatukan dunia. Seorang penguasa selama 10.000 generasi. Suda dan Chang Yuchun mematuhi perintah. Saya di sini. Dia memerintahkan kalian berdua, dan segera memimpin pasukannya ke utara. Dan mengatur sungai dan pegunungan. Saya telah menerima perintah kekaisaran. Aku pasti tidak akan mempermalukan perintah MU dan memulihkan dataran tengah. Menyatukan sungai dan pegunungan. Saat Anda kembali sebagai pemenang.
Ini saya. Upacara penobatan. Pada saat pemadaman. Tanpa diduga. Saya benar-benar akan menjadi kaisar. Mulailah dengan mangkuk. Dan mendirikan dinasti Ming. Catatan sejarah, Anda benar-benar tidak berbohong. Hidup kaisar. Yang Mulia telah mengeluarkan dekret. Pahala dibahas dan hadiah diberikan. Sudah. Pejabat berjasa terbesar dari pendirian bangsa. Dan prestasi militernya luar biasa. Dan diangkat sebagai Adipati Wei. Dikabulkan. Kanselir kanan sensor. Meskipun Anda tidak pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, tetapi di awal pemberontakanku, Anda akan melakukan yang terbaik untuk membantu persediaan militer, biji-bijian, barang, perdagangan, dan uang. Prestasinya benar-benar luar biasa. Semua orang menyebarkan berita. Anda memiliki harta karun. Seperti ini. Begitulah caranya menjadi tak ada habisnya. Kekayaan yang tak ada habisnya. Semua tergantung pada rahmat suci Yang Mulia. Yang Mulia cerdas dan cerdas. Orang-orang biasa sama sekali tidak memiliki baskom harta karun. Itu semua rumor. Tentu saja saya tahu Anda tidak memiliki harta karun. Anda pada dasarnya menyalahkan saya. Kalau begitu izinkan saya membuat perubahan. Pengasinganmu adalah akhir dari 3.000 li. Balas dengan kebaikan. Tidak perlu panik. Dan menyampaikan ketetapan saya. Saya secara khusus menganugerahkan kepada Shen Wansan, papan nama emas kerajaan. Bertanggung jawab. Dibeli oleh keluarga kerajaan. Juga bertanggung jawab, kantor perdagangan maritim. Dan secara khusus diberikan surat vermilion dan sertifikat besi. Dan bukan kejahatan pengkhianatan yang serius. Ketenangan pikiran yang dijamin selama 3 generasi. Yang Mulia mengakui bantuan yang diberikan kepada saya, 13.000. Bahkan jika saya mati 1000 kali, akan sulit untuk membalas. Keluarga Shen telah ada selama beberapa generasi, dan pasti akan berjanji setia kepada Yang Mulia, setia kepada Ming Agung. Untuk memenangkan dunia, Anda mengandalkan saudara-saudara. Pemerintahan dunia bergantung pada menteri yang cakap. Saya pemegang saham asli Daming Company. Tidak ada satupun yang diperlakukan tidak adil. Saya bisa mendapatkan alam ini. Satu wanita sangat diperlukan. Dan di masa-masa sederhana, dia tidak meninggalkannya. Dan saling mengandalkan di saat-saat kesulitan. Dia adalah istri saya. Hari ini, saya sekarang melaporkan ini tepat di depan semua pejabat sipil dan militer. Permaisuri MA secara resmi dianugerahi Permaisuri Xiaoqi. Dan memegang segel Phoenix. Dan ibu teladan bagi semua orang di bawah langit. Kami, menteri Anda, memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Permaisuri. Hidup Permaisuri, hidup 1000, hidup. Permaisuri, tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Hidup Kaisar, panjang umur, hidup. Kaisar kuno ini. Otak saya benar-benar ditendang oleh keledai. Ini seperti lembu dan kuda yang biasa saya ajak bekerja. Apa bedanya? Apa yang disebut kaisar? Setiap hari, dia bahkan tidak bisa membaca satu tugu peringatan pun. Menghela nafas. Menjadi kaisar mungkin adalah hal yang paling menyenangkan. Saatnya naik tahta. Menghela nafas. Mulai sekarang. Anda semua menggunakan bahasa Mandarin sederhana untuk saya. Juga, katakan kepada Shen Wansan. Saya akan menunjukkan gambar itu sebentar lagi. Serahkan kepadanya. Katakan padanya untuk bergegas. Buat pensil itu untukku. Mulai sekarang, semua peringatan akan ditulis dengan pensil. Tulis karakter Cina sederhana. Yang Mulia. Apa pensil ini? Oh tidak, izinkan saya memberitahu Anda juga tidak mengerti. Anda akan mengerti nanti. Yang Mulia. Sekarang alam baru saja ditenangkan. Semua reruntuhan menunggu kebangkitan. Saya dengan hormat meminta Yang Mulia untuk membuat penilaian yang bijaksana. Mendesis. Saya ingat berdirinya dinasti Ming.
Memang, ada banyak masalah yang perlu ditangani. Prioritas utama sekarang, ini tentang memulihkan mata pencaharian masyarakat. Jika saya ingat dengan benar, apakah Yangzhou hampir tidak tersisa 1 dari 10 sekarang? Yang Mulia bijaksana dan tercerahkan. Situasi di kota Yangzhou memang tidak baik saat ini. Tempat yang dulunya makmur. Sekarang, 9 dari 10 kamar kosong. Dan bertukar anak-anak untuk makan. Tak tertahankan untuk ditonton. Kementerian Pendapatan diperintahkan untuk mengalokasikan perak ke Yangzhou. Biarkan Shen Wansan itu. Cepat dan buat semen. Prioritaskan Yangzhou. Bangun menjadi panutan. Beritahu semua orang tentang hal itu. Semen. Ini dapat digunakan untuk membangun jembatan, kapal, dan jalan. Yang Mulia berbudi luhur dan baik hati. Langkah ini hanya. Bukankah itu pantas? Menghela nafas. Tahun demi tahun, kampanye dan pertempuran menyusul. Perbendaharaan nasional sudah lama kosong. Ini untuk membangun kembali Yangzhou. TSK, tak satu pun dari mereka yang bisa mengimbangi. Dia ingin membangun kembali dunia. Saya khawatir itu. Ya, Yang Mulia. Kekurangan dana dan bekal sangat besar. Perbendaharaan nasional habis. Tolong pertimbangkan kembali, Yang Mulia. Pikirkan baik-baik. Tunggu sampai Anda memikirkannya dengan matang. Orang-orang itu akan mati kelaparan sejak lama. Untuk menjadi kaya, Anda harus membangun jalan terlebih dahulu. Apakah Anda mengerti? Tidak ada uang atau makanan. Perbendaharaan nasional habis. Saya akan menemukan jalan. Dan mengeluarkan dekret kekaisaran. Seluruh negara dibebaskan dari pajak selama 3 tahun. Shen Wansan diperintahkan untuk mengawasi kamar dagang. Prioritas diberikan untuk memasok semua sumber daya ke Yangzhou. Yang Mulia. Perbaikan dan konstruksi. Dari mana orang berasal? Jika Anda ingin mewajibkan rakyat jelata, ini mungkin memicu pemberontakan populer. Dinasti baru-baru saja didirikan. Lebih baik tidak melakukan konstruksi skala besar. Biarkan saya melakukan segalanya untuk Anda. Seorang kaisar memikirkan hal ini. Apa gunanya saya untuk Anda? Kerja keras sebagai imbalan bantuan. Apakah Anda mengerti? Kerja keras sebagai imbalan bantuan. Saya bertanya kepada Anda. Bertahun-tahun peperangan dan kekacauan menyusul. Sekarang, orang-orang di dunia. Apa yang paling Anda inginkan? Perdamaian dan kemakmuran. Salah. Benar-benar salah. Yang paling diinginkan rakyat adalah ini. Makan dengan baik dan berpakaian hangat. Sekarang, pertempuran baru saja berakhir. Semua reruntuhan menunggu kebangkitan. Begitu banyak keluarga yang tercabik-cabik dan anak-anak tersebar. Tunawisma untuk kembali. Stabilitas dan kelimpahan itu hanya masalah untuk kemudian. Dan mengganti pengrajin untuk kehamilan. Ini berarti membiarkan orang-orang melakukan pekerjaan dan Anda bisa mendapatkan makanan. Ini memecahkan masalah subsistensi dasar. Dengan cara ini, memotivasi antusiasme mereka. Ini memungkinkan mereka untuk membangun rumah mereka sendiri. Dan itu dapat membantu negara membangun jalan dan jembatan. Dengan begitu, mereka bisa memilikinya. Rasa pencapaian dan rasa memiliki. Apakah Anda mengerti? Yang Mulia benar-benar pantas menjadi penguasa bijak di generasinya. Dia benar-benar datang dengan rencana seperti itu. Hanya bercanda. Apakah mereka benar-benar berpikir saya berada di pendidikan wajib 9 tahun? Ikan yang tergelincir? Bukankah ini semua hanya pengalaman mereka yang datang sebelumnya? Lagi pula, belajar masih lebih baik. Jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Makan setiap gigitan. Mari kita mulai dengan rencana 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, mengembalikan negara ke keadaan semula. Sehingga rakyat bisa cukup makan. Biarkan semuanya kembali ke jalurnya. Hanya dengan begitu rakyat dapat hidup dalam damai dan kemakmuran. Yang Mulia bijaksana dan tercerahkan. Anda. Li Xianchang. Rencana 3 tahun ini, Anda melakukannya. Saya. Ada apa? Aku akan membiarkanmu masuk sebentar. Shen Wansan. Bawa persediaan. Dan melarikan diri dari pengadilan. Ini. Yang Mulia. Pengetahuan dan pengetahuan seperti itu, dan semua ide aneh ini. Tapi itu tidak terlihat seperti itu sama sekali. Pengemis berdasarkan asalnya. Teman lama. Saatnya bagi Anda untuk melangkah lagi. Hahaha. Dengan persediaan ini, membangun kembali Yangzhou sangat mudah.
Masuk. Yang mulia. 13.000. Persediaan ini. Anda harus memindahkan semuanya. Ah. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia. Suami. Gadis, menghela nafas. Oh sayang. Menghela nafas. Akhirnya, masalah-masalah yang merepotkan itu diselesaikan. Mereka semua telah diusir. Di sini masih lebih tenang daripada Anda. Anda memiliki seorang gadis bersama Anda. Dibandingkan dengan orang yang membaca 10.000 tugu peringatan, jauh lebih mudah sekarang. Hahaha. Suami. Anda sekarang adalah kaisar. Mengapa kamu masih begitu santai? Tapi saya hanya mendengar tentang suami saya. Sebuah dekret dikeluarkan bahwa semua orang di bawah langit harus dibebaskan dari pajak selama 3 tahun. Dan untuk membangun jalan dan pemeliharaan air. Mereka sebenarnya sangat memperhatikan orang-orang. Namun, tapi apa itu? Oh sayang. Bagaimana menurutmu, gadis? Kami telah menikah selama bertahun-tahun. Saya telah melalui begitu banyak hal. Kamu masih menyembunyikan hal-hal dariku. Tidak. Aku hanya mengkhawatirkanmu, suami. Apakah itu terlalu mendesak? Karena Tuan Cheng dan yang lainnya. Tekanannya terlalu besar. Setelah persediaan ini tersedia. Setelah uang dan persediaan ditangani. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan merasa serakah. Gadis ini. Tidak heran itu tercatat secara historis. Permaisuri berbudi luhur yang terkenal. Disinilah masalah mulai mereda masalah sejak awal. Tapi pengingat itu tepat. Benar-benar tidak ada cukup tenaga kerja. Gadis. Kamu benar-benar mengingatkanku. Semuanya dalam runtuhan dan perlu dibangun kembali. Tetapi bakatnya habis. Inilah tepatnya saat ketika bakat dibutuhkan. Apa yang bisa dilakukan? Sistem pemeriksaan kekaisaran telah mandek selama bertahun-tahun. Sepertinya sudah waktunya untuk membuka kembali ujian kekaisaran. Bakat telah dipilih kembali. Suami. Selama Anda tahu apa yang Anda lakukan, itu sudah cukup. Aku hanyalah hamba MU. Khawatir tentang suami saya. Kerja keras yang berlebihan diperlukan. Kekhawatiran dibenarkan. Namun, suamimu adalah aku. Ada harta ajaib. Gadis, tolong tunggu sebentar. Menghela nafas. Anda menutup mata Anda. Suamimu. Disinilah harta ajaib digunakan. Aku akan memberimu sesuatu untuk diminum. Heh. Hehe. Dan pernah mencoba mengujinya. Ini, limun dingin. Rasa asam manis membangkitkan nafsu makan. Limun dingin. Ini. Enak, coba cepat. Kemudian tutup mata Anda. Baiklah, aku bisa membuka mataku sekarang. Hei, ini minuman untukmu. Yang ini. Saya minum. Datang. Bagaimana? Suami. Kapan Anda melakukan ini? Ini adalah kerajinan yang saya pelajari. Dan cangkir kayu ini. Anda telah menyembunyikannya di pelukan Anda untuk waktu yang lama, bukan? Sangat dingin. Anda tidak membeku, bukan? Gadis. Apakah ini roda gigi takdir? Secara historis, Permaisuri MA menyelamatkan suaminya dengan kue. Sekarang saya membawa limun dingin. Untuk membuat istrinya bahagia. Oh sayang. Ahem. Hei, itu. Tidak dingin, tidak dingin. Panas, panas. Haha. Lezat. Ham. Ini. Minuman ini manis dan asam. Ini benar-benar menyegarkan di langit-langit mulut. Namun, suami. Dari mana tepatnya asalnya? Keterampilan ini saya pelajari. Sebenarnya, saya selalu sangat penasaran. Kamu seperti hal-hal aneh dan aneh ini. Di mana suami saya belajar ini? Hal-hal ini. Semua ini dipelajari dari mimpi.
Ada tempat dalam mimpiku. Minuman ini ada di mana-mana. Dan selain itu, ada berbagai macam rasa yang berbeda. Hai. Tempat itu, tidak ada kereta kuda yang digunakan. Cukup gunakan satu metode. Kotak logam yang disebut kotak besi mobil itu bisa melakukan perjalanan 1000 li dalam sehari. Juga, keduanya dipisahkan ribuan mil. Anda dapat menggunakan satu metode. Menelepon untuk ponsel, tatap muka. Oh. Suami. Benar-benar layak menjadi yang ditakdirkan. Hal-hal ini, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jika ini benar-benar ada. Hal-hal aneh dan aneh. Pelayan itu. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Anda pasti akan melihatnya di masa depan. Anda juga akan menjadi salah satu. Seorang permaisuri terkenal dikenang dalam sejarah. Tahta naga ini benar-benar bukan untuk diduduki manusia. Menjadi kaisar bahkan lebih dibesar-besarkan daripada menjadi 996. Kabinet harus dibentuk. Yang mulia bijaksana dan tercerahkan. Perlengkapan bantuan telah dikirim ke berbagai lokasi. Kerja keras sebagai imbalan bantuan berhasil menyelesaikan masalah pengungsi di berbagai tempat. Konstruksi dimulai di seluruh negeri. Karena semuanya sudah diatur. Kemudian saya kebetulan memiliki sesuatu untuk didiskusikan juga. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya berniat untuk membuka kembali ujian kekaisaran. Sekarang alam baru saja ditenangkan. Semua reruntuhan menunggu kebangkitan. Ini hanya baca saja. 4 buku dan 5 klasik. Tidak cukup untuk mengatur wilayah. Dan merevitalisasi semua kerajinan. Semua orang. Mengenai masalah ujian kekaisaran. Dan pemilihan bakat. Apakah Anda punya pendapat? Yang mulia. Menurut saya, ujian kekaisaran harus disertakan mata pelajaran praktis seperti aritmatika dan fisika. Mereka yang melayani sebagai pejabat. Jika tidak ada jalan, hitung uang dan biji-bijian, saya tidak mengerti. Dibangun oleh pengrajin air dan kayu. Mengapa demikian? Untuk membawa perdamaian bagi rakyat dan mempromosikan industri. Yang mulia. Ujian kekaisaran sekarang telah dihapuskan selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, ujian kekaisaran telah dibuka kembali dengan tergesa-gesa. Apakah itu terlalu berlebihan? Chang sibuk. Menghela nafas. Tidak terburu-buru. Kami sudah mengambil keputusan. Mari kita buat rencana. Bakat dipilih berdasarkan kategori. Artinya, bakat yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak untuk saat ini. Buku teks baru kemudian dirilis. Kembangkan jenis bakat baru. Memilih sarjana berdasarkan kategori. Iya. Menetapkan pemeriksaan perdata. Dia meneliti klasik, sejarah, koleksi filosofis, dan membahas strategi untuk mengatur negara. Menghela nafas. Kembangkan mereka yang memerintah negara. Menetapkan ujian militer. Pilih yang itu. Talenta dan jenderal terkemuka. Dan mendirikan departemen teknik. Studi matematika konstruksi pemeliharaan air. Untuk memilih dan memilihnya. Pakar teknologi. Oh, dan masih banyak lagi. Menetapkan ujian komersial. Untuk memilih mereka yang terampil dalam aritmatika untuk bisnis. Dan manajemen logistik. Menghela nafas. Pilih saja seseorang seperti Shen Wansan. Anda bisa menghasilkan uang. Dan juga memahami manajemen. Yang mulia. Yang mulia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Cendekiawan, petani, pengrajin, dan pedagang. Oh sayang, bagaimana mereka bisa diucapkan dengan cara yang sama? Anda membiarkan pengrajin melakukannya, pedagang, dan diberi peringkat bersama para sarjana di pengadilan. Sopan santun macam apa itu? Yang mulia, metode ini dapat mengumpulkan bakat dunia. Masing-masing menampilkan bakat mereka. Namun, dari mana materi pembelajaran baru berasal? Interpretasi bahkan lebih sulit. Hanya butuh 10 tahun pencapaian untuk mencapai ini. Bahan ajar. Sederhana. Saya sudah memiliki seseorang yang mengada-adanya sejak lama. Sastra modern apa? Matematika lanjutan. Sejarah pembangunan masa depan. Hahaha. Bahkan nama-nama sudah dipilih. Hahaha. Pendidikan ini harus dimulai dari awal. Mulai sekarang, anak-anak di seluruh negeri bersekolah. Semua gratis. Pelajari buku teks baru. Ide-ide baru. Haha. Yang mulia. Kitab kompilasi itu mudah. Pencetakan dan pencetakan itu sulit.
Ukiran balok kayu. Ini memakan waktu dan padat karya. Harga buku ini cukup tinggi. Jika itu promosi Tianxia. TSK, koin perak ini. Pada saat ini. Koin perak. Waktu. Hahaha. Berikan kepada kami. Salin. Hahaha. Ujian sudah selesai. Daftar ini telah diselesaikan. Hasilnya dapat segera diumumkan. Saya masih mengundang Tuan Liu. Kirim salinan daftar ke Yang Mulia. Yang Mulia. Hasil ujian kekaisaran. Itu sudah keluar. Silahkan. Yang Mulia telah meninjau semuanya. Yang ini. Baiklah. Dengan bakat dalam daftar ini dapat sangat mengurangi tekanan perekrutan staf. Yang Mulia. Apakah itu? Izinkan saya melihatnya. Baiklah. Tidak. Tidak baik. Ada apa? Yang Mulia. Hentikan mereka mengungkapkan peringkat. Memposting pemberitahuan. 55. 87, 80, 88. Itu bagus. Saya mengertinya. Saya membuat daftar. Yang Mulia, bencana telah berakhir. Ada apa? Yang Mulia. Ini, mereka yang lulus daftar ujian kekaisaran. Semuanya adalah siswa selatan. Tidak ada satupun sarjana utara. Ini tidak membuat orang merasa. Kami menyontek dalam ujian kekaisaran. Dengan cara ini, seorang siswa dari utara. Bukankah mereka hanya akan menyebabkan keributan besar? Bagaimana saya bisa melupakan ini? Yang Mulia, jangan cemas. Ekspedisi ilmiah ini terlalu tergesa-gesa. Tidak semua siswa utara dapat mengejar ketinggalan. Dan Anda dapat mengejar ketinggalan. Itu mungkin juga tidak mewakilinya. Tingkat siswa utara. Saya benar-benar punya cara. Ini dapat diselesaikan. Apakah Anda mencoba mengatakan itu? Pemeriksaan kekaisaran tambahan ditetapkan. Itu menjadi pasar utara. Ruang ujian didirikan secara terpisah di utara dan selatan. Bagaimana Yang Mulia tahu? Tidak heran kami adalah suami dan istri. Tentu saja, saya melihatnya dalam catatan sejarah. Saat itu, Ju Yuansang, tapi dia diliputi oleh kecemasan. Ide ini. Atau Anda harus menutup pintu saja. Duduk di singgasana naga. Itulah yang saya temukan. Terbitkan pesanan. Ujian tambahan diadakan. Dan mendirikan ujian utara. Tempat pemeriksaan ini disebut Nankao. Dalam 3 hari. Setelah ujian Beijing berakhir, dan ke ujian selatan, ujian istana dilaksanakan secara serentak. Yang Mulia, dalam 3 hari. Saya khawatir, makalah ujian utara. Kami bahkan tidak bisa mengumpulkan semuanya tentang kertas ujian. Biarkan saya menyelesaikannya. Selain itu, mulai sekarang, kesetaraan gender. Mendirikan perguruan tinggi wanita. Perempuan. Anda dapat mengikuti ujian bersama dengan pria. Perlakuan yang adil. Menteri, patuhi dekret kekaisaran. Menghela nafas. Gadis, apa yang Anda lakukan? Saya seorang pelayan. Menggantikan wanita di dunia. Saya membungkuk sebagai ucapan terima kasih pada Yang Mulia. Menghela nafas. Kami adalah suami dan istri. Terima kasih untuk itu. Mungkinkah mereka memperlakukan saya seperti orang luar? Menghela nafas. Baiklah. Antara Anda dan saya, tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Untuk menghindari secara historis, tragedi itu terjadi. Saya masih harus melakukan sesuatu yang lebih penting. Perubahan diperlukan. Hehe, itu berhasil. Ini benar-benar prestasi transgresif. Hehehe. Saya ingin memimpin dinasti Ming, jauh ke depan. Suami. Penemuan baru macam apa ini? Gadis. Ini itu dapat mengubah sejarah. Penemuan hebat yang berlangsung selama 1000 tahun. Mesin uap. Hidup Kaisar.
panjang umur, dan bangkit. Dan jika ada hal-hal yang harus dilaporkan, mereka harus dilaporkan lebih awal dan tidak memiliki alasan untuk menarik diri dari pengadilan dan melapor kepada Yang Mulia. Sejak Yang Mulia menerapkan kebijakan baru, mencapai kesuksesan besar. Lebih dari 400 sekolah didirikan. 70.000 anak terdaftar di sekolah. Bahkan lebih baik. Semen yang ditemukan oleh Yang Mulia. Mesin uap, DLL. Seluruh negeri telah sepenuhnya diperbarui sekarang. Dilaporkan. Dan melapor kepada Yang Mulia. Adalah putra Kaisar Yuanshun, Kuo Tianmuer. Menyatukan suku Liaodong. Dan bergerak ke selatan untuk menyerang perbatasan, HMPH. Waktu yang sempurna. Saatnya mereka tahu. Kekuatan kekaisaran dinasti Ming. Di mana sudah? Saya di sini. Aku akan memerintahkanmu untuk menyiapkan semuanya. 30.000 pasukan yang baru dibentuk. Ikuti saya. Kereta kekaisaran secara pribadi memimpin kampanye. Iya. Zhu Yuanshan tidak akan pernah membayangkan ini. Beraninya saya memimpin tentara untuk menyerang sendiri. Hanya beberapa tahun. Dia harus memulihkan diri dan memulihkan diri. Pada saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, aku sudah mencapai kaki kota kekaisaran mereka. Hahaha. Anak-anak, bayar untukku. Ah. Bagaimana Anda bisa sampai ke perbatasan begitu cepat? Putra. Apa yang akan terjadi pada mereka yang menyinggung Ming Agung kita? Tidak peduli seberapa jauh, dia harus dieksekusi. Tidak peduli seberapa jauh, dia harus dieksekusi. Menembakkan meriam. Menembakkan meriam. Lihat. Kami berhasil. Ini Anda. Era konstruksi yang berkembang. Iya. Kami berhasil. Hal yang paling disesalkan dalam hidup ini. Tepat. Biarkan Anda. Kamu telah menanggung begitu banyak kesulitan mengikutiku. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Aku bisa melihatmu. Membangun era yang makmur seperti itu. Itu sepadan. Menghela nafas. Mulailah dengan mangkuk. Saya juga berhutang padanya. Gadis. Di kehidupan selanjutnya. Apakah kamu masih bersamaku? Tidak lebih dari kehidupan selanjutnya. Biarkan aku menjadi kaisar.